Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua sudah gabung. Seperti tadi saya sampaikan, ini sebenarnya volume rutin di Ilmuwan Saham setiap hari Sabtu untuk memperdalam pengetahuan atau financial knowledge lah terkait dengan investasi di pasar modal. Kami percaya bahwa yang harus kita utamakan terkait dengan investasi itu adalah investasi pada bagian leher ke atas gitu ya, bagian kepala kita, pengetahuan kita. Karena sebenarnya kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang investasi, jangankan investasi di pasar modal gitu ya, yang terkenal sebagai high risk, high gain, gitu. Akan tetapi investasi di bidang yang lain pun, bahkan termasuk menabung gitu, itu bisa sangat beresiko gitu, kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Gitu. Makanya kami sepakat di Ilmuwan Saham, kita berniat untuk saling berbagi pengetahuan dari informasi yang kita terima dari guru kami ketika belajar, dari buku-buku yang kami baca, dari pengalaman kami ketika berinvestasi atau berdagang di pasar saham, dan kita bagikan secara gratis pada teman-teman semua sebagai upaya untuk menguatkan lah knowledge atau pengetahuan dari para investor di pasar modal Indonesia. Karena kami lebih senang melihat kawan-kawan kita semua bareng-bareng untung gitu ya, daripada kita dengar nih kayak 2 hari kemarin ketika beberapa saham itu merah terkait dengan farmasi, banyak orang yang screenshot merah gitu ya. Ini nyangkut gitu ya, beli di pucuk kemudian jual di belum dijual sampai sekarang gitu. Mau dijual di bottom juga saya yang udah keburu rugi. Nah, insya Allah hari ini sudah hadir bersama kita Pak Dito Pulungan. Beliau ini doktor sebenarnya ya, S3, doktor di bidang apa nih, Tok? Halo, Om Dito. Kayaknya koneksinya terputus. Iya, iya. Nah, beliau doktor di bidang yang bersangkutan, di bidang komposit ya, nih Bang Dito ini. Dan sebagai sampingannya ternyata mengaplikasikan pengetahuan doktornya di dunia saham. Gitu. Nah, alhamdulillah ini jadi narasumber kita di Ilmuwan Saham. Hari ini beliau akan berbagi kepada kita semua tentang investasi di pasar modal. Sekali lagi saya sampaikan pertemuan ini adalah newbie untuk kita semua baru pertama kali mengenal pasar modal. Jadi para suhu yang kemudian memilih hadir di tempat ini mudah-mudahan tidak bisa memberi kesempatan kepada kawan-kawan yang sedang bergabung untuk mendapatkan ilmu seoptimal mungkin. Silakan kita mulai dengan Bang Dito, silakan. Oke, siap Mas. Saya sharing screen dulu ya. Kedengaran Mas? Jelas Om, dan kelihatan juga presentasinya. Oke, siap. Ya, saya mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dito Pulungan, teman-teman ya. Panggil saya Mas Dito aja, jangan Pak, karena kayaknya udah tua banget kalau dipanggil Pak. Nah, judul presentasi kita, webinar kita hari ini tuh memulai investasi saham ya, untuk pemula banget ya. Jadi gimana cara milih sekuritas dan mengevaluasi kinerja perusahaan ya teman-teman. Nah, mungkin karena saya dulu itu saya kuliah di ITB ya, jurusan teknik penerbangan, bahasa Inggrisnya itu aerospace engineering ya. Kemudian saya S2 di Korea, S3-nya di Arab Saudi, dan waktu saya kuliah di Arab Saudi ini ketemu sama teman-teman yang jadi founder di Ilmuwan Saham ini, banyak ketemu. Nah, dan main saham bareng gitu ya.
Nah, selama S3 di Arab Saudi ini ada kampus namanya KAUS ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya adik atau ponakan yang mau sekolah ke luar negeri, nah di KAUS ini itu menyediakan beasiswa ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh hidupnya nyaman banget di sana, gajinya juga gede, bisa nabung, bisa main saham ya. Nah, di sana itu saya mempelajari tentang yang namanya komposit ya teman-teman. Jadi sedikit aja ini saya ngomongin tentang komposit. Komposit ini material gabungan, jadi ada polimer dicampur sama serat, itu dipakai di pesawat terbang. Nah, jadi saya ini dulu waktu kecil sangat mengidolakan Bapak Habibie, jadi pengen banget punya ilmu yang sama seperti yang dimiliki Pak Habibie gitu ya, bisa memprediksi kapan suatu struktur atau material itu patah, pecah ya. Nah, makanya saya kejar tuh dari mulai S1-nya saya teknik penerbangan, S2-nya teknik mesin ya, dan selanjutnya. Nah, awal mula terjun di pasar saham, kalau boleh saya cerita dikit ya. Nah, ini saya tuh adiktif banget sama gaming online dulu, teman-teman. Itu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Nama gamingnya itu King of Avalon, teman-teman. Jadi, main gaming itu karena saya ngerasa bosan ya. Saya tinggal di Arab Saudi itu di tengah gurun gitu ya. Terus kayak ya tempatnya terisolasi ya. Terus gimana nih cara ngilangin kejenuhan? Nah, itu saya main gaming online. Itu kenapa gaming online ini menarik? Karena itu ada kayak chat room-nya juga. Sama kalau kita main saham kan ada Telegram group. Nah, di sana juga ada. Nah, ketemu teman baru dari seluruh dunia ya. Nah, yang nggak enaknya main game ini tuh kalau kita punya uang banyak, naik levelnya cepat ya. Sampai-sampai itu sedikit-sedikit saya tuh gesek kartu kredit pakai fingerprint, nanti terpotong dari kartu kredit gitu ya, supaya beli senjata, upgrade kotanya jadi lebih cepat gitu ya teman-teman. Sampai saat itu tuh saya habis sekitar 2.000 real, 8 juta hanya dalam waktu sebulanan aja gitu, nggak nyangka. Nah, ternyata istri saya protes saat itu, orang tua saya protes ya. Setelah saya pikir-pikir kan nggak faedah juga gitu ya. Kalaupun saya jadi orang paling jago main game ini, so what gitu ya, nggak ada untungnya juga gitu, udah ngabisin waktu, ngabisin uang, nggak guna gitu ya. Tapi waktu saat saya sadar itu, saya jadi terpikir, wah enak juga ini yang buat game ini gitu ya. Orang adiksi, orang itu jadi ketagihan, dia malah dapat uang gitu dari gamenya. Nah, karena kepikir gitu saya penasaran, jadi saya searching Google saat itu tuh gimana cara ngasilin uang dengan handphone saya gitu ya. Sampai akhirnya saya jumpa pada satu software ini, satu apps ini namanya iPod Go. Jadi ternyata zaman sekarang katanya main saham gampang, tinggal beli jual dari apps yang nggak kayak dulu gitu ya. Dan setelah saya pelajari ternyata orang-orang paling kaya di dunia itu pasti terbantu kekayaannya oleh saham ya teman-teman ya. Kayak Microsoft, Amazon itu karena di IPO kan kekayaannya, ekuitasnya itu menggelembung gitu ya. Nah, makanya saya tertarik banget ya masuk pasar saham. Nah, inspirasi saya siapa? Kalau orang kan biasanya inspirasinya Warren Buffett, Lo Keng Hong gitu ya. Nah, saat itu tuh saya inspirasinya ada seseorang namanya Haryanto Budiman. Mungkin nggak terkenal saya yakin orang-orang pemula yang main saham nggak kenal karena mungkin Bapak ini dulu saat itu waktu saya mulai, beliau ini direkturnya JP Morgan Indonesia gitu ya. Nah, sekarang direkturnya Bank BCA. Nah, kenapa Bapak ini saat itu saya ketemu dan tertarik? Waktu saya lihat LinkedIn-nya, ya, Bapak itu S1-nya di luar negeri, itu jurusannya Aerospace Engineering, teknik penerbangan, sama persis sama saya. Terus S3-nya di MIT, itu juga tentang komposit material, teman-teman. Jadi, yang memang benar-benar sama dengan yang saya kerjakan. Jadi, waktu ngelihat Bapak ini tuh, saya kayak ngelihat diri saya gitu loh. Tapi Bapak ini bisa sukses di pasar keuangan gitu ya. Nah, makanya di sini kenapa slide ini saya letakin di sini karena saya mau pesan tuh untuk bisa sukses di pasar saham itu kita itu nggak harus punya latar belakang pendidikan di bidang keuangan, nggak harus punya, kalau kan banyak tuh influencer yang gelarnya itu panjang banget, CFTE, CFA, Certified Technical Analysis, Certified apalah. Nah, ternyata nggak harus punya itu juga bisa sukses ya, kayak Bapak ini kan orang engineering, teknik penerbangan, tiba-tiba jadi direktur JP Morgan, jadi direktur Bank BCA. Nah, ya itu. Akhirnya saya nekat, semua orang tuh bisa sukses di pasar saham asal mau terus belajar. Nah, makanya di sini kami itu mencoba untuk sharing ilmu teman-teman ya. Karena kata
filosofernya Yunani, when we teach, we learn. Ketika kita ngajarin itu, kita juga sedang belajar gitu ya. Jadi semakin banyak kita ngajarin tuh, secara nggak langsung kita juga sedang belajar, teman-teman ya. Nah, makanya di sini kita buat ini kayak satu silabus kurikulum ya, teman-teman. Nanti peserta yang ikut materi di tiap level tuh akan ada kayak sertifikat apresiasi lah, karena udah mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di ilmuwan saham, dan ini free. Jadi kami non-profit community lah ya, bukan mau ngambil untung ya. Nah, di level 1 nanti yang akan kita bahas tuh kayak pengenalan saham, fundamental dasarnya, terus gimana managing portofolio kita, terus gimana technical analisa yang klasik ya, terus bandarmologi dasar yang dasar-dasar lah. Kemudian nanti ada pengayaan, gimana cara pakai chart trading view, ya, terus gimana cara pakai RTI, RTI ya. Terus nanti di level 2 baru kita ngomongin yang lebih kompleks, ngomongin indikator, chart pattern, volume price analysis, market stage ya. Kemudian screening dengan data saham, kita pakai RRG ya, gimana cara membaca RRG ya. Astrologi kalau ada nanti ya. Kemudian kita juga nanti bakal di level 3 bakal lebih dalam ini, psikologisnya gimana ya, prospek gimana membedah detail perusahaan ya, terus gimana juga strategi trade the news ya teman-teman, karena yang kita tahu harga saham itu naik jangka pendek itu juga bisa karena news ya teman-teman, nanti akan saya bahas lanjut. Nah kemudian nanti untuk yang udah lanjut kita akan ajarin cara menggunakan AMI Broker. Jadi kalau teman-teman sering di grup Telegram itu kan ada bot, nah itu ngasih chartnya itu dibuat dari program yang namanya AMI Broker teman-teman. Nah, nanti kita akan juga review ya. Nah, jadi tapi untuk di pertemuan kali ini kita fokus pengenalan saham ya. Nanti saya singgung sedikit apa itu saham, kemudian saham syariah, mungkin karena banyak yang muslim juga, jadi saya singgung sedikit. Kemudian saya pengen kenalin dulu apa sih beda trader sama investor. Mungkin bagi pemula kan bingung kan ya, apa bedanya ya. Kemudian untung dan resiko di pasar saham, kemudian cara milih saham berfundamental baik ya. Kita akan kenalan dengan terminologi atau istilah-istilah dasar lah kayak aset, ekuitas, liability, income, debt gitu ya, cash, ROI, GER, dividen ya. Nah, target webinar yang kali ini itu kalau bisa webinar kali ini tuh dikatakan sukses kalau habis ini teman yang belum punya sekuritas itu langsung bikin sekuritas ya, akun rekening di sekuritas, isi form. Nah, nanti menentukan jati diri ya. Targetnya itu Anda harus tahu, oke. Setelah mendengar apa yang diberikan Mas Dito atau Mas Nanang, saya ingin jadi trader atau mungkin saya jadi investor. Nah, kemudian ngerti tuh target capaiannya itu berapa, untungnya itu kira-kira berapa. Jadi teman-teman nggak diombang-ambing market, oh kalau ada orang sharing, lihat nih saham gua untung 100% gitu ya. Padahal sahamnya cuma satu doang yang 100%, yang lainnya dia cut loss di mana-mana gitu ya. Jadi secara rata-rata paling untungnya cuma 20% misal. Soalnya zaman sekarang kan dikit-dikit orang pamer ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus ngerti lah gitu. Oh itu cuma satu doang itu. Jadi kalau teman-teman punya ilmunya jadi lebih pede gitu ya. Nah terus punya gambaran dasar memilih perusahaan yang bagus ya. Jadi ini pengenalan doang. Jangan harapin kalau Anda langsung jadi expert dari satu webinar. Nah, cuma ini kayak batu pertama lah ya untuk lebih serius belajar investasi saham. Nah, ini pengertian sederhana aja, apa sih saham ya, teman-teman. Saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan ya. Jadi itu bukti untuk klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan ya. Jadi saham itu tidak ubahnya kayak BPKB kendaraan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli motor itu, yang membuktikan teman-teman pemilik motor itu ya BPKB-nya mas teman-teman harus punya, bukan cuma motornya doang ya, tapi BPKB dan STNK-nya. Nah, di saham juga begitu. Kalau teman-teman punya lembar saham, teman-teman berhak atas penghasilan itu. Nah, untungnya saham ini, untung rugi itu bareng-bareng, dibagi rata sesuai proporsi ya. Jadi ada unsur keadilan di sini. Beda seperti misalnya kita mau buka usaha, minjem uang ke bank itu nggak mau tahu ya. Mau usaha yang kita lakukan itu untung rugi, yang penting bank harus dapat ini ya, pokoknya kembali, terus bunganya juga dibayar ya. Nah, kalau di saham nggak gitu. Kalau lagi rugi ya rugi, nggak dapat untung pemilik saham.
Nah, kalau zaman dulu kita beli saham itu ada sertifikatnya teman-teman ya. Jadi contohnya ini International Nickel Indonesia ya, nanti berapa jumlah sahamnya ya. Zaman sekarang kita itu nggak ada begituan lagi. Sekarang kan udah scriptless ya istilahnya. Jadi kita nggak megang kertas lagi. Walaupun kalau mau sebenarnya bisa. Nah, makanya kan sekarang banyak tuh orang-orang yang nikah terus maharnya sertifikat saham Telkom gitu ya. Itu bisa diminta kalau mau, tapi biasanya by default kita itu cuma dikirim yang namanya itu trade konfirmasi. Jadi kalau kita hari ini beli saham apa aja, sore itu nanti kita dikirimin oleh sekuritas ke email. Oh, kamu itu hari ini udah beli saham ADI, Antam, Inco, ISST, Mark, PTPP gitu ya. Totalnya itu misalnya 56 juta gitu ya. Nah, jadi cuma catatan itu aja yang jadi kita. Data kita itu tersimpan di sekuritasnya. Jadi udah nggak ada kertas-kertas gini. Lebih simpel lah untuk anak kita zaman now ya. Nah, apa itu saham? Nah, ini saya kasih contoh aja. Contohnya ini ada Pak Arif. Beliau itu pengen buka usaha bakso ya, namanya BCA, Bakso Cak Arif. Nah, punya kebutuhan modal tuh 100 juta ya, teman-teman. Untuk beli gerobaknya, beli bahan bakunya, beli segalanya lah. Nah, dia punya uang sendiri itu 50 juta, modal sendirinya itu 50 juta, teman-teman. Jadi kurang nih, 50 juta lagi mau dari mana nih? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bisa ngutang atau dalam bahasa kerennya itu nerbitin obligasi ya. Jadi siapa yang mau minjemin gua uang nih gitu ya. Nanti gua kasih fixed interest rate 10% per tahun gitu ya. Jadi di kasus ini mau Bapak ini rugi, Pak Arif ini rugi atau untung, dia harus bayar pokok plus bunganya 10% per tahun. Nah, tapi bedanya di sini kalau hutangnya lunas, si pemberi hutang itu nggak akan berhak lagi terhadap aset-aset Pak Arif yang diagunkan ya teman-teman. Nah yang kedua caranya ya tadi penerbitan saham. Ya, jadi Pak Arif nerbitin saham, contohnya di sini 10 lembar, masing-masingnya itu 10 juta. Nah jadi karena Pak Arif punya 50 juta, dia bisa beli 5 lembar. Teman-teman yang lain itu dibagi-bagi nih, mungkin ada Mas Wandi 1 lembar beli, saya 1 lembar, mungkin Mas Nanang 3 lembar. Nah nanti setiap keuntungan dari Pak Arif dibagi-bagikan sesuai banyaknya lembar saham itu. Nah ini yang dikenal biasanya dengan nama dividen ya teman-teman ya. Jadi keuntungan usaha yang dibagikan ke pemilik saham. Nah sekarang saya ingin ngobrolin tentang saham syariah ya teman-teman, karena pasti banyak yang muslim saham syariah itu gimana sih mas gitu ya. Jadi saham syariah itu intinya ada 2 ya teman-teman. Dinilai dari bisnis modelnya, yang kedua dinilai dari kinerja keuangannya atau posisi keuangannya ya. Nah, perusahaannya itu nggak boleh ada judinya, ya. Contohnya kayak Binomo. Binomo ini judi karena transaksi yang terjadi itu tidak real transaction yang ada ya. Jadi kalau istilah kerennya itu over the counter, ya. Jadi kalau di saham itu kan kita beli, karena kita banyak beli, harganya nanti bakal naik karena kita beli. Jadi pembelian kita itu mempengaruhi real market. Nah, kalau Binomo ini enggak, gitu ya teman-teman. Jadi ini disebut judi. Nah yang kedua itu banking ya, riba ya teman-teman, nggak ada ribanya. Nah itu. Terus nggak ada gorornya ya, kayak asuransi, atau tidak menjual zat-zat yang haram atau yang mudorot. Contohnya kayak minuman keras, rokok gitu ya. Terus tidak ada unsur suap menyuapnya gitu ya, teman-teman. Nah itu yang di atas tadi ini bagian dari bisnis modelnya teman-teman. Nah yang bagian bawah ini dari posisi keuangannya. Jadi suatu perusahaan dikatakan syariah itu kalau utangnya, utang riba, itu lebih kecil dari 45% aset, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, katakan kasusnya Pak Arif tadi ya, dia punya modalnya 50 juta, terus minjem ke bank juga 50 juta. Jadi asetnya kan 50 tambah 50, 100 totalnya ya. Tapi dari 100 itu, 50%-nya itu utang riba, utang ke bank. Nah, jadi usaha Pak Arif tadi kalau minjem ke bank, itu tidak termasuk usaha yang sahamnya itu tidak syariah ya teman-teman, karena utang ribanya terlalu besar. Ya. Nah, syarat kedua itu pendapatan non-halalnya itu lebih kecil 10% dari total pendapatan, teman-teman ya. Nah, kalau yang tadi dari segi utang, yang ini dari segi pendapatan. Contohnya ya, misalnya katakan Pak Arif berjualan bakso, 1 hari bisa menjual 1 juta bakso, 1 juta rupiah. Tapi ketika Pak Arif jual bakso, biasanya Pak Arif juga bawa kotak rokok untuk dijual sama orang yang lagi makan gitu ya. Nah,
Tapi biasanya penjualan rokoknya ini sehari cuma ya 20.000 satu bungkus gitu ya. Jadi terhadap total pendapatan si Pak Arief, penjualan rokoknya itu bisa dibilang tuh kecil banget lah, di bawah 10%. Nah, di kasus itu Pak Arief masih bisa dibilang usahanya itu halal atau sesuai syariah gitu ya teman-teman. Nah, karena pendapatan non halalnya itu masih kecil banget. Nah, contohnya lagi yang misalnya kayak contohnya perusahaan sejenis AirAsia gitu ya. Nah, penerbangan itu kan sesuatu yang nggak melanggar syariah gitu ya teman-teman. Kita dibayar atas jasa kita, jasa penerbangan kita. Tapi bayangkan sekarang ketika terbang, si pramugarinya itu jual alkohol di atas sama bule-bule gitu ya. Nah, selagi penjualan itu lumayan kecil atau cukup kecil terhadap total pendapatan, menurut Dewan Syariah Nasional kita, DSN MUI, itu mesti diperbolehkan ya teman-teman. Jadi syarat 10%, 45% ini itu kajian dari DSN MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi sekarang kita udah ngerti lah kira-kira ya saham itu apa, ya, hak atas kepemilikan dan keuntungan. Nah, gimana cara mulainya? Cara mulainya ya nggak usah pikir panjang, langsung daftar ke sekuritas. Nah, di sini Mas Nanang nanti akan jelaskan sekuritas apa aja yang bagus dan segalanya. Oleh karena itu, saya silakan Mas Nanang, lanjutkan. Halo? Siap. Oke. Oh, saya ada slide lain ya Om, sebentar. Sebentar ya Om, no, barusan ada yang nanya Om Dito, berarti jangan main saham bank katanya ya, kalau biar nggak riba, sambil saya siapin presentasi. Ini ada yang nanya, berarti jangan main saham perbankan katanya ya. Nah, tergantung, jadi perbankan kan ada dua, ada yang konvensional, ada yang syariah. Contohnya kayak BRIS kemarin ya. Nah, itu oleh Dewan Syariah Nasional itu masuk daftar efek syariah, teman-temannya. Jadi kalau ditanya MUI bilang boleh gitu ya. Nah, saya sih nggak berani berfatwa, cuma MUI bilang boleh. Baik, ini kelihatan kan Bang Dito ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Ya, ini pengenalan sekuritas. Pertama, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan. Tentu saja pengenalan sekuritas ini nanti ada bahasan lebih lanjut lah ya di pertemuan berikutnya. Yang saya sampaikan di sini lebih ke umum aja dulu terkait dengan sekuritas. Ini kurang lebih ada 6 poin yang ingin kita bahas hari ini. Pertama, mengenal sekuritas. Sekuritas atau broker itu di dalam untuk investasi kita di pasar modal itu diperlukan karena kita tidak bisa langsung bertransaksi dengan investor yang lain untuk membeli atau menjual saham. Nah, perusahaan sekuritas ini adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK untuk bisa melakukan kegiatan usaha sebagai pihak perantara. Nih, kalau teman-teman lihat di grafiknya ya, di sini ya, di skemanya, jadi perusahaan sekuritas itu berperan sebagai perantara investor dalam menjual ataupun membeli saham. Jadi kalau misalnya saya mau membeli saham Wika misalnya, nah saya memberikan order jual, perintah order jual ke sekuritas. Nah itu bisa dilakukan kalau zaman dulu mungkin melalui telepon, dibilangin ke sekuritasnya, tolong belikan saya saham Wika gitu. Kalau sekarang perintah itu bisa dilakukan melalui aplikasi. Kita mengirimkan perintah beli di aplikasi melalui handphone maupun aplikasi melalui web app, aplikasi web berbasis web atau aplikasi berbasis Windows dari sekuritas. Setelah itu sekuritas akan melakukan transaksi di pasar saham ya Indonesian Stock Exchange di BI Bursa Efek Jakarta. Nah nanti kalau ada yang menjual juga sama. Jadi yang menjual itu memberikan perintah order jual ke sekuritas, nanti bertemu ordernya di Bursa Efek Jakarta. Kalau cocok harganya dapat ya. Setelah terjadi transaksi menjual dan yang membeli,
kemudian nanti terjadi proses settlement. Saat itu juga sebenarnya teman-teman sudah muncul di portofolio teman-teman kalau teman-teman sudah bisa membeli saham tersebut, Wika yang tadi ya. Tapi proses settlement-nya, proses mengambil uang dari rekening dana nasabahnya teman-teman, RDN, nasabahnya teman-teman, sampai teman-teman benar-benar memiliki saham itu kurang lebih 2 hari kerja. Makanya ada istilah T+2 gitu ya. Kalau yang menjual tadi jual sahamnya hari itu, settlement-nya, uangnya baru nyampe ke RDN di T+2. Nah, perusahaan sekuritas atau broker, itu banyak sekali ya perusahaan sekuritas atau broker. Teman-teman kalau masuk ke websitenya Bursa Efek Jakarta, idx.co.id, itu bisa ada bagian khusus namanya anggota bursa. Jadi anggota bursa ini ya sekuritas ini atau broker. Itu ada kurang lebih 105 broker ya per Desember tahun lalu. Tentu saja itu akan terus diupdate. Secara umum saya kasih gambaran ada 3 grup, ada 2 grup besar. Pertama ada 2 grup besar perusahaan sekuritas, grup lokal sama grup asing. Nah yang grup lokal ini dibagi lagi, ada grup namanya grup BUMN. Ada 4 grup BUMN, Mandiri, ada 4 perusahaan sekuritas BUMN, ada Mandiri Sekuritas, ada 5, Bahana Sekuritas, ada 4 ya. Bahana Sekuritas, kemudian BNI Sekuritas, dan Dana Reksa Sekuritas. Kenapa saya kasih warna berbeda masing-masing sekuritas ini? Karena kalau teman-teman nanti bertransaksi di pasar saham, di aplikasinya teman-teman tuh nanti kelihatan ada broker summary namanya mungkin. Ada broker summary. Nah, dari broker summary itu kalau ketahuan dari warna, kalau yang warnanya hijau itu sekuritas pemerintah, sekuritas BUMN, kalau yang ungu itu sekuritas lokal, kalau yang merah sekuritas asing. Nah, di samping nama sekuritas, kalau teman-teman nanti lihat di broker summary, itu juga ada kode ya, karena kan nggak mungkin nulis nama sekuritasnya sepanjang ini, misalnya sekuritas asing nih yang warna merah, AK misalnya UBS Sekuritas Indonesia, kan kalau ditulis itu panjang, makanya dikasih kode 2 huruf saja, AK, CG untuk Citigroup Sekuritas, CS untuk Credit Suisse Sekuritas, KZ untuk CLSA, dan seterusnya. Jadi ada yang hijau, BUMN, yang ungu, lokal, yang merah, asing. Terus, nah ceritanya nih, teman-teman misalnya ada yang memiliki lebih dari 1 sekuritas, ya, memiliki akun di lebih dari 1 sekuritas. Misalnya untuk kasus yang tadi di awal, ada yang punya di Mirae, aset sekuritas yang warna merah, asing kategorinya, ataupun ada yang punya di IPOT, misalnya tadi kayak Bang Dito kan di awal punya IPOT ya. Nah di IPOT, kalau misalnya teman-teman punya akun di beberapa sekuritas, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman masuk ke sini, ke akses.ksei.co.id, nanti setelah teman-teman register, itu kita bisa mengetahui posisi investasi kita di masing-masing sekuritas. Malah bisa mengetahui posisi investasi kita bukan hanya untuk saham, akan tetapi untuk reksadana, untuk obligasi, bahkan cash yang ada di sekuritas kita pun bisa ketahuan di sini. Ini saya ambil dari salah satu akun di KSI ya. Jadi dia punya equity 91%, dia punya reksadana itu 4,4%, punya cashnya 3,84% per tanggal 1 bulan 15 2021. Nah, nanti kalau teman-teman masuk hanya untuk equity-nya saja, untuk sahamnya saja, nanti ketahuan ada berapa di IPOT, ada berapa di Mandiri Sekuritas, ada berapa di Mirae Aset Sekuritas, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang nanya, wah, Mas, saya punyanya lebih dari 1 sekuritas, gimana cara mengetahuinya? Nah, tinggal masuk aja ke sini, ke akses.ksei.co.id, teman-teman bisa lihat posisi investasi teman-teman di semua sekuritas tadi. Terus tips memilih sekuritas. Nah, tips memilih sekuritas, kan sekuritas ini tadi banyak ya, ada lebih dari 100 sekuritas. Nah, kalau dari 100 sekuritas itu, kalau saran saya ada kurang lebih 6 lah tips untuk memilih sekuritas. Yang pertama, lihat dulu track recordnya sekuritas yang bersangkutan. Yang kedua, dirasakan ya, dilihat atau ditanya juga dari informasi teman-teman yang lain untuk kemudahan transaksi. Ini karena kadang ada ketika transaksi lagi rame-ramenya gitu, si aplikasi sekuritas itu malah ngehang gitu ya, atau nggak bisa beli, nggak bisa jual gitu. Nah itu kan penting ya, karena kita
kalau buat kita sekuritas itu kan kayak mobil ya, kayak kendaraan. Kalau misalnya kita beli kendaraan, ada kendaraan yang biasa-biasa saja, ada kendaraan yang cepat gitu ya, aplikasi fitur-fiturnya banyak dan semacamnya. Yang ketiga, fitur aplikasi. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut fitur aplikasi apa saja yang penting buat kita, dan mungkin juga termasuk dengan kecocokan style kita ya. Kalau saya kebetulan saya punya pekerjaan punya pekerjaan sendiri, jadi investasi di pasar modal itu lebih ke aktivitas sampingan gitu. Dan ketika saya mobile, saya perlu mengakses aplikasi itu yang melalui HP gitu. Jadi saya nyari aplikasi yang fitur aplikasinya di handphone itu sesuai dengan kebutuhan saya. Mungkin ada teman-teman yang suka transaksi saham itu pakai komputer lah gitu. Jadi fitur aplikasinya yang bagus, yang cocok buat teman-teman untuk aplikasi komputer. Yang keempat, riset yang diberikan. Itu biasanya kan masing-masing sekuritas bikin riset ya. Kondisi fundamental perusahaan seperti apa, kemudian teknikal seperti apa. Kira-kira minimal ini akan menjadi gambaran buat teman-teman, informasi buat teman-teman untuk membuat keputusan lah ya, membeli atau menjual suatu saham. Ini kalau teman-teman ada yang ikut Stockbit atau Sinar Mas Sekuritas lewat Stockbit, itu biasanya ada email di akhir hari bursa stock snip gitu ya. Itu tentang berita-berita terkini yang terjadi di dunia saham. Atau kalau misalnya teman-teman yang ikut Mandiri Sekuritas, itu biasanya hari sebelumnya, di penutupan bursa hari sebelumnya, itu ada analisa untuk besok hari. Pagi-pagi itu sebelum jam buka, jam 9, itu biasanya suka ada analisa teknikal untuk saham yang untuk apa yang kira-kira menarik di hari itu. Mana yang kira-kira direkomendasikan dijual, mana yang kira-kira direkomendasikan dibeli, dan seterusnya. Yang kelima, biaya layanan atau fee ya. Saya kira seperti halnya kita punya kendaraan kan untuk mencapai dari satu lokasi ke lokasi yang lain, untuk mencapai tujuan investasi, itu kan ada biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk kasus sekuritas, ketika kita menggunakan sekuritas, itu ada fee atau biaya layanan yang kita bayar ke sekuritas untuk bertransaksi di pasar modal, baik membeli ataupun menjual. Yang terakhir nih, customer service. Ini pengalaman saya belakangan nih Mbak, dengan teman-teman, customer service ini penting, karena kalau misalnya ada kendala atau ada masalah, kita kan berharap ada orang yang bisa dihubungi ya untuk mendapatkan solusi. Misalnya aplikasi iPod di laptop tidak jalan, atau misalnya posisi saldo tidak sesuai dengan perhitungan kita. Nah, itu kan kita berharapnya, Mas, ada orang yang bisa dikontak. Mbak, Mas, ini kondisi saldo saya tidak sesuai, ini seperti apa? Atau misalnya saya transfer saham dari satu sekuritas ke satu sekuritas lain, dari sekuritas satu udah keluar, dari sekuritas yang lain belum keterima, ini di mana hilangnya gitu, dan seterusnya. Jadi kalau ada customer service yang bisa dihubungi, itu lebih enak. Kalau misalnya ada yang pakai iPod, itu ada istilahnya montir ya, teman-teman bisa chat langsung di aplikasinya untuk nanya kalau ada perlu bantuan. Selanjutnya, track record. Sebentar. Nah, ini track record. Nah, ini mohon maaf nih agak banyak datanya ya di sini. Saya cuma capture sedikit aja. Ini saya ambil dari data Bursa Efek Jakarta ya, idx.co.id. Teman-teman bisa download juga informasinya. Ini laporan tahun 2020. Jadi biasanya ada statistik tahun per kuartal. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Nah, berdasarkan statistik nih teman-teman bisa baca minimal di website IDX itu ada 50 top 50 lah ya, top 50 sekuritas yang transaksinya besar, baik berdasarkan value maupun berdasarkan frekuensi. Ini kalau lihat teman-teman lihat yang paling kanan itu misalnya Mirai Aset Sekuritas, transaksi dari mulai Januari 2020 sampai sampai September 2020 itu mencapai 230 triliun ya. Itu gede. Atau frekuensinya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini sekuritas apa nih? Kira-kira kalau teman-teman belum punya sekuritas, teman-teman bisa lihat, ini yang secara track recordnya bagus, barangkali bisa dipilih. Gitu. Selanjutnya, ini advance. Saya kira kita akan bahas lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya.
Yang penting saya tadi berikan gambaran, kita pengen punya aplikasi yang cepat dan ringan, fitur-fiturnya. Nanti ada broker summary, net buy sell, dan lain. Saya kira ini bagian ini terminologinya atau istilah-istilahnya masih belum familiar buat teman-teman. Kita bahas nanti, atau kalau misalnya nanti di akhir acara ada pertanyaan, kita bisa balik lagi ke sini. Berikutnya ini yang tadi sempat Bang Dito bahas terkait dengan saham syariah. Ya. Kalau saham syariah tadi kan ada listnya ya. Kalau sebenarnya setiap kuartal itu, hampir setiap kuartal itu di idx.co.id teman-teman bisa lihat daftar saham syariah gitu ya, daftar DSS ya, daftar saham syariah. Nah, dari daftar saham syariah itu ada berapa perusahaan yang masuk syariah atau enggak. Nah, sekarang di sisi sekuritasnya, nah, ada sekuritas yang sudah menggunakan SOTS namanya, Syariah Online Trading System. Jadi, dengan SOTS ini, teman-teman udah nggak perlu lagi memilah-memilih mana saham syariah, mana saham yang nggak syariah. Gitu. Karena di aplikasinya sudah dibuat kondisi hanya bisa menjual atau membeli saham-saham syariah. Jadi kalau misalnya pakai SOTS, terus mau menjual mau membeli bank BCA misalnya, itu secara sistem itu langsung akan ditolak. Jadi transaksi ini terindikasi riba misalnya begitu ya. Jadi nggak bisa membeli saham BCA. Atau yang kedua, transaksi di saham syariah ini hanya dilakukan berdasarkan cash basis, ya cash basis saja. Jadi kalau teman-teman nggak punya uangnya di rekening teman-teman, di rekening dana nasabah RDN atau RDI, itu nggak bisa beli saham. Jadi kalau misalnya punya saldo 100.000, tapi mau beli saham harga 1 juta, itu secara langsung ditolak. Kalau dipakai sistem SOTS, sistem online trading syariah. Nah, kalau di sistem yang reguler, kalau di sekuritas yang reguler, ada istilahnya margin gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya uang saat itu untuk membeli saham, nah teman-teman bisa menggunakan uangnya sekuritas dulu gitu. Nanti harus dikembalikan atau harus diisi rekeningnya. Yang ketiga, tidak bisa istilahnya short selling, jadi menjual saham yang belum dimiliki. Jadi minjem dulu saham dari sekuritas, kemudian ditransaksikan hari itu, kemudian di akhir hari dijual lagi. Kemudian, ini mungkin harus saya mohon tidak nulis ya di situ, nanti bisa saya tutup aja. Terus yang terakhir, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Nah, ini kalau teman-teman nanya sekuritas apa yang sudah punya SOTS, nah berdasarkan data di IDX, di saham syariah, itu ada kurang lebih 18 sekuritas yang sudah menggunakan syariah online trading system. Nah, silakan teman-teman bisa menuju langsung ke syariahnya masing-masing untuk bertanya bagaimana fitur-fitur dan selanjutnya. Biaya layanan atau fee. Ini yang penting kan, tadi saya sempat bahas, biaya layanan atau fee. Jadi kalau kita mendaftar akun di sekuritas, nanti bisa bertransaksi menjual atau membeli. Nah, kalau menjual atau membeli itu, setiap membeli, itu kena biaya. Nah, total biaya layanan itu kurang lebih 0,15%. Ya. Ini saya ambil langsung, ini dari transaction history, dari laporan transaksi hari itu. Nah, teman-teman misalnya saya waktu itu membeli saham Antam, misalnya 1 lot aja. 1 lot saham Antam dan 1 lot saham BRI Syariah. Itu nanti totalnya adalah 649.000. Nanti ada brokerage fee ini atau komisi pialang itu biasanya 0,08 sampai 0,1%. Kemudian ada Levi, biaya transaksi itu untuk menggunakan fasilitas penggunaan jasa atau fasilitas transaksi di bursa. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai untuk biaya transaksi, biaya pialang, brokerage fee. Kemudian juga, nah dari situ totalnya kurang lebih saya harus membayar Rp974 untuk transaksi Rp649. Itu kurang lebih 0,15%. Nah untuk jualnya kurang lebih sama, untuk jualnya 0,15%. Bedanya ada tambahan pajak penjualan 10%.
Nah, makanya kalau teman-teman lihat, teman-teman bandingkan, nah kurang lebih perbedaan antara biaya membeli dengan biaya menjual itu kurang lebih 10%, 10% ya, 0,1%. Ini misalnya dana reksa sekuritas, fee beli 0,17, fee jualnya 0,27%. Mandiri Sekuritas, fee belinya 0,18%, fee jualnya 0,28%. Nah, ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih perusahaan sekuritas mana yang kalau tadi track record-nya bagus, kalau ini fee-nya paling rendah lah gitu. Akan tetapi nanti yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman ketika membeli saham dengan menjual saham, ketika membeli atau menjual saham kan jadi double ya hitungannya. Jadi total fee ketika membeli ditambah dengan fee menjual itu kurang lebih 0,5% lah, 0,45 sampai 0,5%. Artinya kalau teman-teman investasi di pasar modal membeli saham, kemudian nanti untuk dijual lagi, nah pertimbangkanlah 0,5% untuk fee sekuritas. Jadi kalau untungnya 1% kurang lebih dari portofolionya teman-teman, 0,5% buat sekuritas, 0,5% untungnya buat teman-teman. Makanya kalau saya ngasih rule of thumb, kalau saham untungnya belum 2% atau belum 3%, jangan dulu dijual lah gitu ya. Apalagi teman-teman kalau saya lihat dari polling sebelumnya kan lebih banyak investasi dan swing trading. Insya Allah targetnya jauh lebih besar. Selanjutnya, setoran awal. Nah, kalau teman-teman memilih sekuritas, itu masing-masing sekuritas punya aturan setoran awalnya berapa. Nah, misalnya kayak Indo Premier Sekuritas atau IPOT, itu cuma 100.000. Jadi dengan teman-teman naruh 100.000, udah bisa punya akun, kemudian udah bisa transaksi saham. Apakah ada satu lot saham kurang dari 100.000? Ada, gitu ya, banyak. Gitu. Ya, bisa dengan 100.000 teman-teman sudah bisa membeli saham. Nah, ada juga misalnya di Sinarmas Sekuritas itu bisa kalau nggak salah 1 juta ya. Tapi kalau untuk menggunakan fitur, kalau teman kan ada untuk Sinarmas Sekuritas itu ada aplikasinya menggunakan Stockbit ya. Di Stockbit itu ada fitur-fitur pro yang teman-teman bisa pakai untuk membaca chart, untuk membaca stock screener dan lain-lain. Itu kalau nggak salah minimal 5 juta. Kalau di Mandiri Sekuritas itu sekitar 5 juta atau 10 juta. Ini informasi ini bisa berubah ya sesuai dengan kondisi sekuritas masing-masing. Nah, teman-teman bisa cek langsung ke sekuritasnya masing-masing untuk mengetahui seperti apa minimal deposit. Selanjutnya tarik dana. Nah, ini yang penting nih karena saya screenshotkan beberapa, saya siapkan beberapa screenshot dari aplikasi mobile, dari aplikasi HP untuk beberapa sekuritas. Ini yang paling kiri ini itu aplikasi dari Stockbit. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada withdraw ya, yang paling bawah tuh sebelah kiri itu untuk penarikan dana. Kalau yang paling tengah itu dari IPOT, nanti ada tulisan juga withdraw sama di bawah kas dan portofolio itu ada withdraw. Itu buat narik dana. Yang terakhir nih yang sebelah kanan itu dari Mirae atau HOTS aplikasinya, itu juga ada transfer atau narik dana juga sama. Kenapa ini penting? Karena teman-teman kalau berinvestasi itu harus tahu persis kapan masuk sama kapan keluar kan begitu ya. Kalau saya naruh uang untuk investasi, saya mau yakin gampang naruhnya, gampang nariknya gitu. Nah, untuk kasus saham ini kan gampang banget teman-teman naruhnya, tinggal transfer ke LDN selesai gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, nariknya gampang juga nggak gitu ya? Berapa lama prosesnya, berapa biayanya, harus kondisinya seperti apa, harus ada dulu uang di LDN, harus saat itu punya cash, dan seterusnya. Nah, itu penting. Nah, kalau saya sih menyarankan untuk teman-teman yang sudah punya akun sekuritas, ataupun nanti teman-teman pas bikin akun sekuritas, setelah ada beberapa transaksi yang menguntungkan, ada baiknya teman-teman coba untuk narik dana. Minimal dengan menarik dana itu teman-teman jadi tahu, nih polanya kalau saya narik dana itu sekian hari sampainya ke rekening pribadi saya, kemudian sekian yang bisa ditarik daripada LDN yang saya miliki. Itu saya kira penting ya untuk dicoba.
Terus ini automatic buy and sell. Ini saya kira akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya tentang menggunakan aplikasi buy and sell. Nah, kita diuntungkan di zaman sekarang ini aplikasi sekuritas itu sudah banyak yang dilengkapi dengan robot ya, automatic buy atau sell. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham, itu teman-teman nggak harus nungguin dari jam 9 pagi ketika bursa efek dibuka sampai jam 3 sore ketika efek ditutup gitu. Teman-teman bisa masang robot, aplikasi automatic buy. Saya kasih kondisi kalau kondisi saham yang saya incar, misalnya saya mau beli saham Ramayana Lestari Sentosa lah di sini, Ralph ya, Ramayana Depstore. Kalau misalnya teman-teman mau beli ini, saya kasih kondisi kalau harganya di bawah harga sekian, saya mau beli sekian lot, dan ini bukan hanya berlaku hari ini, tapi berlaku 7 hari ke depan. Atau berlaku 30 hari ke depan. Saya mau beli saham ini kalau kondisinya dikurang dari harga sekian. Atau saya mau beli saham ini kalau dia turun 5% dari harganya saat ini. Atau kalau misalnya dia turun 5% dari harga tertingginya dia. Artinya lagi mantul ke bawah. Ini salah satu contoh aja ya, ini dari aplikasi Mandiri Sekuritas. Nanti masing-masing aplikasi punya kondisi buy-nya sendiri-sendiri, kondisi untuk membelinya sendiri-sendiri. Nah, bahkan di saat yang sama ketika teman-teman membeli, teman-teman langsung bisa ngeset kondisi menjualnya seperti apa. Jadi saya akan jual harga saham yang saya beli sekarang ini, kalau sudah untung 500.000. Ini yang baris pertama, baris kedua ini, kalau sudah untung berapa rupiah. Kalau yang sebelah kanan ya, saya bicara yang sebelah kanan. Nah, atau misalnya rasionya sekian persen. Kalau saya mau jual Ramayana ini kalau sudah untung 10%, atau sudah untung 20%. Atau target harga. Jadi saya akan jual Ramayana kalau harganya mencapai harga sekian. Atau ada istilahnya trailing stop. Nah, trailing stop ini kondisi menjual di mana kita mengikuti kenaikan harga. Jadi kalau harganya naik, jadi naik 20%, naik 30%, ikuti aja gitu. Tapi kalau dari harga tertingginya turun 10%, jual. Atau turun 5%, jual. Nah, ini pasti kita akan ada bahasan tersendiri tentang automatic buy atau sell. Teman-teman jangan dulu bingung, jangan dulu khawatir dengan ini. Ini bisa dipelajari nanti di level lanjut. Ini saya hanya menunjukkan bahwa ada beberapa aplikasi yang sudah dilengkapi dengan robot ya, automatic buy atau sell. Dan ini kadang menguntungkan buat kita yang sibuk dengan aktivitas yang lain, sehingga malam-malamnya kita bisa setting robot, pulang kita besoknya biarkan dia jalan, pulang kita dari kantor kita evaluasi. Nah, ini sangat membantu menurut saya karena kita nggak punya waktu untuk ngadepin pasar saham sepanjang hari. Tapi untuk teman-teman yang bisa menghadapi sepanjang hari, bisa memilih menggunakan manual atau menggunakan robot, ini juga bisa ya, boleh. Nah, yang terakhir nih, ada salah satu fitur saham, fitur sekuritas namanya transfer saham. Tadi kan di awal saya bilang, beberapa orang itu memilih bukan hanya memiliki akun di satu sekuritas, tapi memiliki akun di banyak sekuritas. Nah, saya sendiri memiliki akun ya ada di satu sekuritas, ada di sekuritas yang lain. Tujuannya kalau saya biasanya dipisahkan antara untuk investasi, satu sekuritas untuk investasi, satu lagi sekuritas untuk trading. Jadi mudah manage psikologinya saya. Kalau saya ngadepin sekuritas yang untuk trading, TikTok gitu ya, antara beli jual. Kalau untuk investasi, saya lebih kalem gitu. Kalau harganya turun, nggak apa-apa selama kriterianya masih terpenuhi untuk dipertahankan. Nah, untuk menjembatani pengalihan saham dari satu sekuritas ke sekuritas lain, itu ada istilahnya transfer saham atau stock withdraw atau stock transfer. Nah, stock withdraw atau stock transfer ini memungkinkan teman-teman punya misalnya saham bank BPR Syariah ya, BTPS Syariah, punya saham BTPS Syariah di Mandiri Sekuritas misalnya. Nah, teman-teman mau pindahkan bank BTPS ini dari Mandiri Sekuritas ke IPOT. Nah, teman-teman tinggal mengisi aplikasi ini, kemudian biasanya kalau saya transfernya pagi-pagi sebelum jam 10, saya transfer, itu kadang di akhir hari yang sama, itu sudah sampai di sekuritas yang dituju.
Kadang kalau paling telat ya biasanya hari berikutnya sahamnya sudah bisa sampai di aplikasi yang di sekuritas yang lain. Itu biayanya kurang lebih Rp22.000 per sekali transfer. Jadi berapapun nilai saham yang ditransfer, mau 100.000, mau 1 juta, mau 20 juta, selama dilakukan dalam satu kali transfer, itu harganya, biayanya Rp22.000. Itu aja barangkali Bang Dito untuk pengenalan saham. Sementara ini, insya Allah akan lebih banyak dibahas fitur-fitur selanjutnya setelah di diskusi ataupun pertemuan berikutnya. Silakan Bang. Siap Mas Nanang, yuk. Saya sharing screen lagi ya. Oke. Nah, sekalian mau nambahin dikit ya teman-teman. Tadi kan ada yang kayak apa kata Mas Nanang, minimum uang saldo di RTN ya teman-teman. Nah, itu kadang di beberapa sekuritas itu enggak sesuatu yang mutlak ya teman-teman. Contohnya kayak tadi di situ ditulis Mandiri Sekuritas itu minimal 10 juta. Nah, saya itu baru buat sekitar 1 bulan yang lalu Mandiri Sekuritas. Nah, saya isi 1 juta aja udah bisa jual beli gitu ya. Jadi angka-angka yang di situ tuh kadang cuma recommended saldo yang direkomendasikan, tapi bukan keharusan. Contohnya kayak Mandiri Sekuritas. Nah, di sana ditulis 10 juta. Dulu waktu saya pertama buat 3 tahun lalu, itu saya cuma ngisi 3 juta juga udah bisa gitu teman-temannya. Karena sih sebenarnya nggak terlalu, nggak ada ininya lah, nggak ada substansinya kenapa harus di 10 juta gitu ya. Karena selagi sekuritasnya masih bisa dipergunakan untuk jual beli sih harusnya oke-oke aja. Jadi mau uang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek ya, misalnya pengen buat Mandiri Sekuritas untuk trading, terus bisa buat iPod juga untuk investasi gitu ya. Tapi iPod-nya butuh 100.000, Mandirinya butuhnya 10 juta katanya ya. Nah, itu enggak seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa selalu mulai dari uang yang kecil, dari 2 juta, dari 3 juta ya. Itu cuma biasanya recommended value. Ya. Nah, terus tadi ada juga pertanyaan, saya sambil sekalian ini aja kali ya. Ntar aja deh. Nah, saya lanjut presentasinya lagi. Tadi Mas Nanang udah ini. Nah, sekarang teman-teman udah tahu tuh cara buka sekuritas ya. Udah tahu kira-kira faktor penting apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih sekuritas. Sekarang teman-teman harus menentukan jati diri nih, karena di dalam dua saham ini ada dua kutub ya. Kutub yang satu ini kutub trader namanya, yang satu lagi investor. Kalau trader ini orang yang nggak bisa diem ya teman-teman. Pagi beli, jual sore, pagi beli, minggu depan jual ya. Jadi temponya cepat, loncat sana, loncat sini ya. Si investor ini biasanya tipe yang kalem ya, beli sekarang, nanti sebulan lagi gajian beli lagi, bulan depan beli lagi ya. Jadi investor ini biasanya menganalisa sesuatu itu berdasarkan fundamental perusahaan. Jadi fundamental ini ya, ini kata lain dari kinerja keuangannya si perusahaan gitu ya. Nah, karena kan kita mau investasi itu jangka panjang, misalnya 5 sampai 10 tahun. Nah, itu yang perlu kita lihat gimana nih prospek si perusahaan ini. Makanya yang dilihat itu laporan keuangannya. Nah, biasanya sifatnya itu kalau harganya turun kita beli. Harganya turun kita beli. Justru biasanya tipikal investor itu kalau sahamnya turun dia senang. Karena dia istilahnya belum puas untuk akumulasi si saham. Ibaratnya sedang koleksi suatu baju gitu ya. Waktu beli pertama harganya 100.000. Ternyata harganya turun tuh jadi 80.000. Lah makin senang kan, makin murah. Beli lagi, koleksi lagi. Nah, jadi prinsipnya itu harga turun beli ya. Kemudian biasanya orang-orang investor ini mantau market itu sekilas. Jadi seolah-olah beli nanti bulan depan baru beli lagi gitu ya. Jadi bukan yang riuh di market itu dia nggak ikut gitu ya. Jadi seolah-olah ya wis biarin aja gitu ya. Nanti toh targetnya itu untuk 10 tahun gitu teman-teman. Jadi kalau hari ini Tesla mau datang ke Indonesia, dia itu mah nyantai aja, nggak heboh. Kalau yang trader kan karena pengen menangkap fluktuasi market dalam jangka pendek. Nah, isu-isu begitu itu sangat penting ya teman-teman. Nah, contoh investor ini biasanya kalau idolnya ya, ikonnya itu Warren Buffett ya teman-teman. Nah, kalau di trader ini biasanya dia berdasarkan pergerakan harga saham ya, bisa yang harian, bisa yang menitan,
bisa yang bulanan, bisa yang mingguan ya teman-teman. Dan biasanya kalau kita beli harganya 100.000, ternyata setelah kita beli harganya jadi 80.000. Nah, kita itu biasanya selalu jual rugi atau istilahnya itu cut loss. Jadi loss, jadi dia jual rugi. Kenapa? Karena bisa saja uang yang 100.000 udah jadi 80.000, kalau kita biarin lagi, si 80.000 ini bisa jadi 70.000, 60.000, 50.000. Nah, jadi supaya loss kita, kerugian kita tuh nggak makin dalam, kita harus cut waktu harganya turun tidak sesuai prediksi kita. Nah, nanti beli laginya kapan? Beli laginya ketika nanti udah mau naik di bawah ya. Jadi ketika si 100.000 itu udah nyampe 50, terus tiba-tiba dia melambat jadi 55, 57, 60, 67 gitu. Nah, itu ada momentumnya itu yang bisa diikutin. Nah, itulah prinsip trading ya, teman-teman. Nah, akibat itu orang-orang yang trader pasti mantau market lebih sering karena dia pengen tahu ini momentum market dari waktu ke waktu ya. Nah, salah satu, ini banyak banget ya trader, nggak ada yang setenarnya Warren Buffett lah. Kalau investasi itu ikonnya itu pasti Warren Buffett. Kalau trader tuh banyak ya, ada Minervini, William O'Neill. Nah, yang zaman sekarang itu Jim Simons. Jadi beliau ini matematikawan yang menggunakan ilmu matematikanya untuk membuat program komputer yang bisa mengotomasi jual belinya gitu teman-teman. Ini terkenal banget. Sampai-sampai katanya dia ini bisa konsisten dalam puluhan tahun, untung tiap tahunnya itu 60%, teman-teman ya. Sekitar 60%. Jadi kalau hari ini punya uang 100 juta, tahun depan dia jadi 160. Tahun depannya lagi bisa jadi 240. Uangnya berlipat 60% setiap tahun. Nah, sekarang teman-teman masih baru nih kan, masih nimbang-nimbang, investor apa trader ya. Jadi kalau investor itu prinsipnya gini teman-teman, kalau ini chart harga ya, waktu harga mau naik, si investor tuh beli misalnya 100 juta ya, beli, ternyata harganya naik hijau gitu ya, terus turun nih harganya. Nah, investor tuh nyantai aja, oh aku percaya di saham bakal naik sampai 10 tahun ke depan. Ternyata benar naik ya kan. Nah, seneng dia, wah bagus kan, berarti benar nih perusahaanku benar-benar bagus. Turun lagi gitu ya, wah agak down dikit nih, jangan sampai ke bawah banget ya, ternyata naik terus. Nah, ini contoh saham-saham, contohnya kalau kasus gini Breeze contohnya ya teman-teman. Nah, ini kalau ngikutin pergerakan harga begini, dari yang awalnya beli 100 juta, itu nanti uangnya bisa jadi 400 juta, misalnya hanya dalam 1 tahun atau 2 tahun. Nah, jadi yang penting dalam investasi itu, harga awalnya berapa, harga akhirnya berapa. Di tengah-tengah itu mau jungkir balik dulu chartnya, itu nggak masalah. Yang penting awal dan akhir, gitu ya teman-teman. Nah, kalau si trader, beda lagi nih. Nah, kalau di trader, dia beli 100 juta di awal. Nanti, waktu sahamnya mau turun, teman-teman, dia jual dulu. Nah, jadi uang si 100 juta, udah jadi uang 230 juta, teman-teman. Jadi dia udah untung. Jadi waktu saham itu turun harganya, uangnya sahamnya tadi itu nggak merasakan penurunan ini. Nah, jadi dia udah pegang cash nih di bawah 230 juta. Nanti waktu si saham mau naik lagi, dia beli nih, si harga 230 juta. Waktu di atas, nanti dia jual lagi jadi 460 juta. Nah, ini dilakukan terus-menerus, teman-teman. Turun, dia jual tadi kan. Nanti waktu di bawah, dia beli lagi 460 juta. 460 juta, jadi 800 juta ya. Jadi, memang trader itu secara teori pasti lebih untung dari investor. Jadi, kalau ada orang berdebat, trader itu pasti untungnya lebih banyak dari investor. Itu secara teori, teman-teman ya. Hanya teori. Nah, ini penting saya tekankan karena memang kadang kesannya itu trader itu pasti lebih banyak untungnya. Ya secara teori ya. Nah, yang jadi masalah dalam realitanya trader pemula, kalau investor itu kan mau pemula mau ini ya, orang tinggal beli, simpen ya, nggak masalah. Mau pemula sama yang udah 10 tahun di saham juga kayaknya nggak terlalu mempengaruhi lah performa si investor. Nah, kalau si trader ini yang bahaya. Waktu harganya naik di awal, dia nggak beli, teman-teman ya. Ah, nanti turun gitu ya. Pas harganya udah naik kenceng, udah tinggi, dia baru beli nih. Taunya nggak lama dia beli, si saham turun gitu ya. Terus dia ragu, jual nggak nih ya? Jual nggak nih ya? Oh, waktu sahamnya sampai di harga belinya, dia masih ragu nih, ini pasti naik lagi. Ternyata waktu udah turun ke bawah banget, udah penyesalan nih yang ada. Nah ya, udah ruginya udah terlalu banyak, rugi 20 juta. Nah, dijualnya, teman-teman. Udahlah, jual lah daripada nanti jadi 50 uangku, mending ku jual pas 80.
pas dijual ternyata market balik arah lagi gitu teman-teman ya. Nah, waktu balik arah dia kan masih traumatik nih. Waduh, paling nanti ini marketnya turun lagi nih, ini pasti bohongan bandar aja nih paling nanti dibanting lagi. Ternyata beneran, sahamnya beneran naik ke atas nih. Nah, waktu udah naik tinggi, baru dia sadar, oh iya, ternyata ini beneran naik. Ah, kalau gitu aku beli deh. Nah, dia beli di sini misalnya. Ternyata harganya turun lagi ke bawah. Nah, waktu harganya turun kan, tadi misalnya dia beli di sini di 2.500, nyampe 3.000 dia udah untung tuh 20%. Terus tiba-tiba untungnya makin kecil. 15%, 10%. Karena takut rugi, akhirnya dia cuma untungnya sedikit ya. Untungnya misalnya 10% dia jual karena takut dia balik rugi. Nah, ternyata habis dijual, sahamnya naik lagi. Nah, ini kejadian yang sangat dasar nih teman-teman ya. Nah, jadi secara teori, trader itu belum tentu menguntungkan. Karena itu timing the market itu is not easy. Ya. Jadi gambar ini tuh saya tahu dia berbalik karena saya yang gambar gitu teman-teman. Tapi ketika real nyatanya memprediksi besok akan turun itu susah banget teman-teman. Ya, udah kayak dukun aja kadang-kadang, oh besok turun, oh besok naik gitu ya. Susah lah gitu ya. Jadi nggak segampang itu juragan ya. Nah, memang kesannya trader itu menguntungkan. Nah, makanya sebagai pemula saya rasa salah satu jalan yang tepat itu bukan menjadi trader ya teman-teman. Apalagi mesti teman-teman yang mau kenalan dengan saham itu, saya lebih anjurkan menjadi investasi. Kecuali teman-teman memang katakan IQ-nya di atas rata-rata, terus psikologisnya stabil, bukan orang-orang yang ngikut-ngikut omongan orang aja ya, orang yang rajin ya. Jadi ketika mau masuk trading itu analisa sendiri ya, riset sendiri. Oh ya ini benar nih bakal naik. Nah, kebanyakan orang nggak kayak gitu. Orang itu wah saham ini nih DKFT bakal naik ini 10 kali lipat. Oh, dia masuk banyak-banyak. Rupanya pas dia masuk sahamnya turun gitu kan. Nah, itu sering banget tuh. Oh, lihat nih, ada saham KF lagi naik nih. Pas dia masuk rupanya KF-nya dibanting sampai ARB berapa hari. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Itu kejadian yang sangat-sangat lumrah di pasar saham apalagi untuk yang pemula. Oke. Nah, jadi untungnya berapa sih sebenarnya dari pasar saham? Nah, kalau di investasi teman-teman, kalau teman-teman yang baru mulai investasi, di tahun pertama itu nggak rugi aja udah lumayan banget lah, udah untung lah teman-teman ya. Biasanya sih mesti rugi dulu karena waktu teman beli sahamnya itu akan naik. Tapi untungnya sekarang, kalau teman-teman mulai sekarang, ini pasar kita itu baru dari krisis ekonomi ya, krisis COVID ini. Jadi kita mau beli saham apapun, saham kita pasti naik ya. Jadi pasti menguntungkan lah mau investasi ya teman-teman. Nah, tapi normalnya nggak seperti itu. Normalnya itu di awal-awal tuh pasti harga average kita itu nyusut ya. Jadi kita beli 1.000, nanti kadang turun di 90 di 900 ya, kita beli lagi di harga 900. Nanti dibeli 900, dia turun lagi ke 850, nanti kita beli lagi di 850. Nanti setelah capek dia turun dari 850, dia naik lagi ke 900. Nah, tipikal siklusnya itu begitu teman-teman ya. Nggak akan, tapi karena kita sekarang di kasus khusus ya, karena kita baru krisis di Maret kemarin, nah ini saham tuh lagi pada naik, sampai ada istilah even monkey can make money ya. Jadi bahkan monyet aja kalau dikasih uang bisa ngeklik sendiri transaksi, ngasal milih sahamnya itu pasti untung. Nah, tapi normalnya investor itu 5-10% dalam 2 tahun pertama kalau market sedang normal. Dan biasanya orang-orang kayak Warren Buffett itu 1 tahun itu cuma bisa untung kisaran 20-25% teman-temannya dari investasi, karena ini kan sistemnya pasif ya, bukan jual beli. Nah, jadi kalau ada fluktuasi itu tadi itu sangat mempengaruhi teman-temannya ke returnnya kita tiap tahun. Nah, kalau di trading di tahun pertama itu kita nggak rugi aja udah syukur teman-teman. Artinya kita di jalan yang benar ya. Saya banyak teman-teman itu yang baru mulai main saham tapi mainnya ugal-ugalan ya. Nanti uangnya misalnya katakan 100 juta, 90 jutanya dimasukin ke saham yang nggak jelas, tiba-tiba sahamnya turun. Nah, kalau yang udah begini-begini ini, kalau Anda itu mirip kayak gitu, artinya Anda itu ini hati-hati ya. Nah, karena harusnya ada ilmu manajemen portofolionya, teknik entry-nya. Nah, di tahun pertama atau 2 tahun pertama itu biasanya udah bisa ngalahin deposito atau obligasi ya, sekitar 10%, itu udah bagus banget. Kalau teman-teman bisa
muter uang 100 juta jadi 110 ya. Nah, kalau udah mahir ya, 2 tahun ke atas itu bisa di kisaran 20% ke atas tuh bagus. Yang 30 malah good trader. Kalau bisa sampai 40 bagus lagi. Kalau udah ada beberapa orang tuh yang bisa sampai kadang return-nya itu bisa 100% ya teman-teman ya. Kayak misalnya kalau di Amerika itu yang terkenal Minervini ya. Nah, itu bisa sampai 100% dalam 5 tahun berturut-turut gitu ya. Tiap tahun 100%. Jadi uang 1M jadi 2M, 2M jadi 4M, 4M jadi 8M, 8M jadi 16M gitu ya. Nah, jadi teman-teman tuh harus bisa mengukur, oh, aku ini pengen trading, target return-ku itu 20-30% gitu ya. Jadi contohnya kalau teman-teman 20-30% 1 tahun, 1 bulan itu kira-kira hanya 2%. Jadi kalau teman-teman modal 100 juta, terus bulan ini bisa teman-teman sulap jadi 102 juta, nah itu udah bagus banget. Artinya teman-teman on track untuk dapetin 20-30% per tahun. Nah, ini perlu dievaluasi ya teman-teman. Tiap akhir bulan. Jadi teman-teman tahu, oh teknik tradingku salah di bulan ini. Saham-saham pilihanku nggak bagus. Nah, sama juga dengan investasi ya. Investasi juga perlu dievaluasi tiap bulan. Nah, jadi ini keuntungan yang bisa diharapkan dari pasar saham Indonesia. Nah, tipe investor sama trader itu juga banyak ya teman-teman. Kalau tadi kan kita membedakan ada 2, investor, trader. Nah, tipenya sendiri juga ada banyak. Investor itu ada yang namanya value investor. Jadi kayak Warren Buffett, Benjamin Graham, ya orang-orang luar negeri, Lo Keng Hong katanya. Terus ada lagi yang namanya growth investor ya. Jadi kalau value investor itu istilahnya dia mau beli BMW asal harga BMW itu murah. Kalau di pabrik harganya 500 juta, dia mau beli ketika harganya 200 juta, teman-teman ya. Nanti ketika udah beli 200 juta, dia jual ke harga tinggi, 500 juta. Nah, cari keuntungannya gitu. Tapi kelemahannya ini, what's cheap tends to get cheaper katanya ya. Jadi kalau teman-teman beli BMW harga 200 juta, teman-teman tuh harus hati-hati. Kenapa nih BMW murah? Jangan-jangan memang ada rusak di dalamnya gitu ya. Nah, kebanyakan pemula-pemula yang penganut sistem value investor terjebaknya karena begitu. Melihat sesuatu yang murah, ternyata bukan karena memang murah, tapi memang karena murahan gitu ya. Ternyata di dalamnya ada skandal penyelewengan, katakan keuangan lah gitu ya, mau bangkrut lah, yang investor kayak kita ini nggak tahu di awal gitu ya. Nah, kalau si growth investor gini, caranya itu buy high, sell higher gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli mobil BMW di pabrik harga 500, kemudian teman-teman beli 600, teman-teman bertanya kan, ini harga naik pasti ada sesuatu gitu ya. Nanti teman-teman beli di 600, jualnya di 800 gitu ya. Jadi buy high, sell higher ini beli sesuatu yang mahal karena nanti akan dijual di mahal. Kenapa? Karena biasanya apa yang sudah mahal itu bakal jadi lebih mahal, teman-teman. Contohnya orang ngelihat saham KF di harga dulu Maret itu 600, terus tiba-tiba jadi 2000. Para value investor udah nggak mau masuk lagi. Si growth investor nggak penting, yang penting ini saham sedang naik, gua beli di 2000. Ternyata benar, dari 2000 jadi 4000. Sekarang udah hampir ke 7000 gitu ya. Jadi apa yang makin mahal biasanya jadi lebih mahal. Nah, kontranya apa? Yang growth investor ini. Growth investor ini kontranya dia belinya bisa dipucuk gitu ya. Jadi wah ini mesti bisa lebih mahal nih, dia beli di harga 6.000, tahunya besoknya dibanting ke 5.000. Jadi bahayanya growth salah, kalau manajemennya nggak bagus, kita bisa nyangkut di pucuk. Ini hati-hati ya teman-teman. Nah kalau trader ada yang scalper, ada yang swing trading, ada yang trend trader ya. Nah sekarang kita coba misalnya saya mau tunjukin ya, beda-beda scalper, swing trader ya. Saya coba mau buka TradingView deh. Jadi ini satu platform untuk charting ya teman-teman. Caranya gimana ya? Nah, ini misalnya kita buka saham UNVR ya teman-teman. Unilever Indonesia. Nah, jadi kalau scalper itu orang yang jual belinya itu menitan, teman-teman. Beli jam 9 lewat 10, jual jam 9 lewat
35 gitu ya. Nah, kalau swing trading itu orang yang memanfaatkan swing atau pergerakan. Contohnya nih ya, saham itu kan sebenarnya gerakannya swing ya teman-teman. Kayak misalnya ini dia turun, habis dia turun dia naik, habis dia naik dia turun, habis dia turun dia naik. Nah, ini satu kotak begini itu satu hari teman-teman. Jadi kalau dari sini ke sini, dari sini ke sini itu sekitar mungkin 2 minggu ya. Nah, jadi swing trading itu memanfaatkan satu swing gitu, satu ayunan gitu. Jadi dia beli pas di bottom gini, nanti waktu naik dia jual. Nanti waktu swing di bawah dia beli, ke atas dia jual. Nah, prinsipnya itu swing trading. Kalau scalping sebenarnya mirip-mirip swing trading, tapi hanya waktunya dirubah. Kalau ini satu hari ya, satu kotak, ini nanti bisa dibuat ke menit, 1 menit ya teman-teman. Nah, jadi mirip-mirip kayak swing trading, bedanya sekarang satu kotak begini itu 1 menit. Nah, jadi beli di sini, ini jam berapa nih? Ini jam 2.27 ya. Jam 2.27 ini jam berapa ya? Saya juga nggak tahu. Ini soalnya timenya dalam ini Greenwich time kalau nggak salah, bukan waktu Indonesia. Yang jelas ini 2.13, jualnya jam 3.17. Jadi hanya 1 jam dia beli di bawah bisa jual di atas. Nanti beli di bawah dia jual di atas. Misalnya seperti itu. Itu namanya scalper. Jadi dia biasanya scalper ini full time trader ya teman-teman. Jadi nggak bisa diseling sambil kerjaan lain enggak ya. Jadi biasanya nggak kerja di perusahaan lain orangnya biasanya. Hanya memang kerjanya seharian mantengin itu teman-teman ya. Karena memang butuh perhatiannya scalper. Nah, kalau trend trader, ini lebih panjang dari si swing tadi ya teman-teman. Kalau si swing ini, tadi kan satu swing ya, kalau misalnya dari sini ke sini, dia nggak masuk. Waktu di bawah, nanti dia masuk, waktu ke atas dia beli nih kan. Nah, nanti jual di atas. Nah, kalau si scalper, dia tuh ngelihat tren jangka panjangnya teman-teman. Kalau si trend trader, selama ini saham naik ya, naik terus, ini kan naik turun, dia tetap pegang, dia nggak jual dulu, pokoknya trennya itu masih ke atas gitu ya teman-teman. Nah, ini biasanya jangkanya bisa bulanan atau bahkan tahunan. Nah, kalau begini contohnya ya, ini para trend trader nih udah keluar nih, karena udah kelihatan nih Unilever ini tren jangka agak panjangnya itu udah sedang menuju ke bawah teman-teman. Jadi bisa aja si Unilever ini bisa turun, habis nanti turun, naik sebentar, habis naik sebentar, nanti turun lagi gitu ya. Nah, orang-orang trend trader dia nggak akan main di sini di saham Unilever. Nah, orang swing trading masih bisa main. Dia sahamnya turun, dia beli di bottom. Nanti waktu sahamnya naik, dia beli di sini, jual di atas gitu ya. Jadi swing trading itu lebih aktif lah. Trend trader itu mirip-mirip kayak orang investor ya, jangkanya lama gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pengenalan saham ya. Ini milih saham fundamental baik. Suara saya kedengaran kan Mas ya? Kedengaran Om, mungkin kita pertanyaan dulu Om, udah agak banyak nih materinya. Oh gitu, ada pertanyaan? Ya. Gimana caranya? Dari chat. Oke, saya kira teman-teman kita buka pertanyaan dulu ya, hitung-hitung supaya kita juga nggak ngantuk ya, teman-teman nggak ngantuk. Nih materinya ternyata agak banyak, alhamdulillah. Niatnya sih di awal-awal nih pengenalan, cuman ternyata yang harus dikenalin juga banyak gitu. Jadi supaya kita tahu penerimaan teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan bisa acungkan tangan juga kalau mau berinteraksi secara langsung. Oke. Saya lihat di saya chat jawab di chat dulu ya kali Mas ya. Silakan Bang. Nah, ini ada yang nanya misalnya kayak apa? Bagaimana cara tahu? Halo? Bagaimana cara tahu revenue non halalnya itu kurang dari 10%? Nah, kalau kita sih biasanya nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, ini tugasnya Dewan Syariah Nasional yang mengevaluasi dari perusahaannya itu. Saya nggak tahu caranya gimana. Nah, tapi nanti yang jelas udah
diumumkan dalam bentuk DES, Daftar Efek Syariah ya teman-teman. Jadi kalau udah ada di dalam daftar itu udah pasti memenuhi kriteria kecil dari 10%. Nah, Oke. terus ini ada untuk main saham nih, perlu nggak bahasa Inggris, Om? Menurut Ya. saya sih nggak perlu ya. Perlu Ya. nggak, Mas? Enggak sih. Enggak, kalaupun bahasa Inggris paling yang dasar-dasar aja. Toh Iya. kita juga jadi Kalau istilah kan. iya. Kalau zaman Kayak dulu gimana, Mas? Ya, silakan Om. Kalau zaman dulu kan mungkin sumber literatur itu nggak banyak ya yang ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin harus baca bukunya Benjamin Graham yang dalam bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang kan semuanya bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia ya. Dan Sudah ada terjemahannya. iya. Dan Ya. buku-buku dalam bahasa Indonesia juga banyak sekali. Gitu. Ya. Kalau jual beli ya. Lanjut Mas. Bang, ini barusan ada yang angkat tangan, Mbak Irene. Silakan Mbak. Mau bertanya Mbak, silakan. Di unmute aja langsung. Halo, sore. Sore Mbak. Halo, selamat sore ya. Ya, Bang, saya mau nanyain, kalau misalnya nih kita kan mau nabung, ini feedback. Misalnya kita nabung saham nih ya, katakan 10 juta dengan expected return dalam 1 tahun, manisnya nih 10% gitu ya. Ya. Nah, apakah kita bisa nambah dalam jangka 1 tahun itu, kita misalnya dari 10 juta kita tambahin lagi nih, ada duit masukin lagi 5 juta, atau lebih baik kita kayak tunggu selama 1 tahun, kita evaluasi apakah udah mendapatkan 10% atau kayak gimana gitu. Baiknya dana yang ada di RDN itu dibiarkan 10 juta aja atau ditambahin. Kan ada juga yang misalnya dananya 10 juta, tapi ketika dia dapat profit gitu, nah profitnya ini yang dibelikan saham lain gitu. Jadi uangnya itu berkembang dan tidak melebihi dana yang pertama ditempatkan gitu. Nah, kalau maunya investasi sebenarnya banyak caranya Mbak ya. Ada yang caranya lump sum yang kayak Mbak bilang tadi, masukin 10 juta terus dibiarin aja sampai nanti targetnya tercapai. Ada yang juga ditabung ya, kayak misalnya nyebutnya itu DCA, dollar cost averaging. Jadi pokoknya bulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta, atau misalnya udah masukin 10 di awal. Terus karena sahamnya ternyata naik terus nih, kenceng naiknya. Bahkan misalnya 10 jutanya udah jadi 11, udah jadi 12. Kan sayang banget nih kenaikan saham yang kencang ini kalau nggak ditambah uang gitu ya. Nah, jadi nanti dengan analisa yang lain, katakan analisa teknikal atau melihat news yang terjadi, itu nanti kita bisa putuskan kapan harus tambah gitu ya. Kalau saya sih biasanya jarang banget, kalau saya pribadi, itu jarang banget yang masukin saham terus dibiarin. Kalau sahamnya lagi trending, lagi naik gitu ya, contohnya misalnya saya masukin 10 juta ke, contohnya Antam, terus tiba-tiba 10 juta saya dalam 1 bulan jadi 11 juta, jadi 12 juta, ya saya tambahin lagi gitu loh. Tapi nambahinnya juga jangan kayak orang maruk ya, yang pertama 10 juta, terus karena sahamnya kenceng, langsung gadaikan sawah, ya 100 juta dimasukin, tahunya balik arah. Tadi saya baru lihat soalnya di grup WhatsApp ada ini, cerita grup orang-orang yang nyangkut di saham farmasi KF gitu ya. Ada yang katanya sampai gadaikan sawah lah, ada katanya apa. Jadi mungkin bagi kita yang belum masuk, hal-hal begitu kan kayak lucu ya, ada orang gadaikan sawah, ternyata itu nyata gitu loh Mbak. Oke, kebetulan saya juga nyangkut di farmasi Mas. Gini Mas, kalau yang tadi soal BCA nih, Mas bilang misalnya 1 lot, terus habis itu kemudian dia nambah lagi, beli 1 lot lagi, jadi kayak nabung ya setiap bulan katakan atau 2 minggu sekali. Nah berarti kan itu akan average up, jadi seumpama misalnya dari yang uang saya 1 juta jadi 1.500.000 misalnya 50% gitu, tapi ketika kita average up maka persentasenya juga akan menurun kan Mas? Iya, tapi kan kalau sahamnya benar masih naik, kita kan nggak cuma lihat persentasenya aja Mbak. Misalnya uang 1 juta nih, terus udah jadi 1.200.000 ya, artinya naik 20%. Nah, terus kita masukin lagi nih 1 juta. Persentase kita kan jadinya berapa itu? Sekitar mungkin 10% ya. Nah, 10%. Tapi kan untung kita masih 200.000. Jadi ketika besok naik lagi, untung kita itu kan jadi 220.000 katakan ya. Memang secara persentase turun, tapi nilai uangnya absolute value, absolute gain kita itu naik gitu loh Mbak. Nah, jadi
Ini juga. Oke, paham. Iya, Iya. karena persepsi saya kan cuma melihat dari persentasenya aja. Iya. Nanti kalau average up sayang nih gitu. Kemarin kan udah 50%. Berarti kalaupun kita average up itu value uangnya kita tuh tetap ini ya Mas ya, sesuai dengan yang dari awal lah hitungannya. Iya. Makanya kalau nyatet itu jangan cuma dicatat gain-nya doang, tapi angka gain intinya jangan dicatat persentasinya doang, tapi dicatat juga Rupiahnya. ininya, untungnya udah berapa gitu, rupiahnya gitu ya. Karena seringkali itu yang bikin kita bingung ya. Orang tuh terlalu fokus pada persentasenya. Padahal kan yang kita cari di pasar modal itu kan cuan ya, untungnya, rupiahnya gitu. Kalau rupiahnya nambah kan, ya rupiahnya nambah, prosentasenya turun juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau untuk evaluasinya baiknya setiap bulan atau mingguan, Mas? Kalau investasi mungkin tiap bulan kali Mbak ya. Kalau investasi. Tiap bulan. Oke. Ya. Makasih ya Mas. Baik, terima kasih Mbak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Raditya. Silakan di unmute Pak. Halo, selamat siang Kang Nanang sama Mas Dito. Selamat siang. Ya, saya ada pertanyaan soal ketika membeli saham. Jadi kalau di aplikasi saya, kebetulan saya pakai BNI Sekuritas. Jadi ketika saya ingin membeli saham itu kan ada memilih harga di mana gitu. Ada beberapa kolom kan, ada kolom yang pertama itu nggak salah kolom lot yang di offer untuk harga bid. Jadi ada kolom bid sama ada kolom offer. Kalau yang saya baca, saya melihatnya di kolom bid kan. Berapa harga-harga yang itu, terus berapa lot kira-kira berapa banyak orang yang memasang harga bid itu di berapa lot yang dijual dengan harga bid yang itu yang terkait gitu. Nah itu ketika ingin membeli itu yang saya perhatikan adalah ketika saya membeli di harga bid tertinggi itu cepat terjadi transaksinya. Tapi ketika saya mencoba untuk misalnya di harga bid yang misalnya lotnya yang tidak terlalu banyak gitu, itu makan waktu dan bahkan ketika perdagangan itu jam perdagangan sudah habis itu tidak terjadi transaksinya itu. Jadi pertanyaan saya itu kira-kira saya harus membeli, ada itunya nggak sih, ada tips and tricksnya ketika membeli saham itu di harga yang mana gitu? Mungkin Mas Nanang mau jawab Mas? Silakan aja Bang. Jadi kalau kita sebagai investor biasanya nggak terlalu mementingkan beda tiap tik ya Pak ya. Misalnya kalau saya tunjukin ini mana ya? Contohnya saham Unilever gitu Pak ya. Nah saham Unilever ini kan tik-tiknya ini kelihatan kan ya Pak ya? Ya. Nah, kelihatan. Nah Bapak bilang kan kalau di atas yang di sini yang paling dekat itu gampang tuh dimakannya transaksi kita. Tapi kalau di bawah kadang nggak dapat gitu ya. Nah gimana cara menentukannya? Nah cara menentukannya itu ada ilmu namanya technical analysis Pak. Jadi untuk jangka dekat kita itu bisa melihat pergerakannya ini tadi. Contohnya misalnya kayak misalnya begini ya Pak. Ini saya bukakan saham Unilever. Unilever ini kan kalau dilihat dari harganya ini kan cenderung turun ya Pak ya. Nah, kalau mungkin kita mau tebak-tebakan ya tanpa ilmu gitu Pak ya. Saya rasa ini mungkin Unilever bisa jatuh ke sini. Nah, karena dulu dia pernah di situ harganya, di 6.600 gitu loh Pak. Nah, jadi kalau saya sabar, saya bisa buat pemesanan itu di 6.600 saja. Nggak dapat hari ini, mungkin besok bakal turun. Nggak dapat besok, mungkin minggu depan. Nah, pokoknya selagi harganya ini trennya masih ke bawah, saya sabar aja nunggunya sampai nanti dapat di 6.600. Nah, jadi kalau Bapak tanya triknya gimana, ya pelajari technical analysis. Nanti di webinar berikutnya kita nanti belajar technical analysis. Oke, siap. Jadi kalau misalnya di sini kan, nah ini bahkan yang paling rendah aja cuma 6.700 nih. Nah, target kita kalau kita belajar technical analysis seperti yang saya tunjukin tadi, kita harusnya pasangnya di 6.600, di bahkan yang lebih rendah lagi. I see. Nanti ada ini. Mungkin saya sedikit tambahkan aja Pak, karena kan judulnya kalau kita membeli saham ini kan bukan sekedar kita ingin membeli kan begitu ya, tapi kita ingin membeli, kemudian bertambah untungnya, kemudian dijual kan begitu ya.
Jadi kan Ya, kita betul. harus benar-benar tahu kapan beli, kapan jual. Sebenarnya kalau cuma beli aja, itu gampang kalau lihat order book, Pak. Selalu beli di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan, kalau Bapak ingin segera membeli saham Unilever gitu, Bapak belinya ngantrinya di 6950. Nah, kalau Bapak naruh harga di 6950, saat itu juga Bapak nggak perlu ngantri, langsung dapat. Tapi kan pertanyaannya, setelah dapat, so what? Gitu kan? Kapan ini, nanti kapan naiknya, kapan harus dijual. Kan intinya sih, kapan kita membeli yang tepat, di harga yang tepat, sehingga nanti harapan kita harganya naik, kemudian bisa dijual. Nah, kenapa tadi misalnya jadi lebih lama, kalau misalnya naruhnya di sisi sebelah kiri, di bawah, itu karena sistem antrian tadi itu, Pak. Jadi hanya akan dihabiskan dulu semua antrian di atas, baru Bapak kebagian. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak ingin yang paling dulu, berarti Bapak taruh di sebelah kiri paling atas, atau langsung ke sebelah kanan. Harga sebelah kanan tuh pasti langsung dapat. Gitu. Tapi kalau di sebelah kiri, paling atas itu antrian pertama, dan seterusnya sampai ke antrian paling bawah. Oke. Oke, insya Allah nanti pertemuan berikutnya ya Pak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di technical analysis nanti lebih lanjut. Terima kasih. Ini karena waktu, siap sama-sama Pak Radit ya. Karena waktu, kita habisin dulu pertanyaan yang di chat ya Bang Dito. Oke, yang di chat apa lagi Om? Kalau jual beli SBN seperti ORI atau sukuk apa bisa di sekuritas? Insya Allah bisa Pak. Bisa. Ada beberapa ya. ada beberapa. Ya. Kemudian saham dengan Bitcoin apakah beda? Nah, beda ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Apakah pemilik saham ada mendapat dividen? Kapan pembagiannya dan kemana disimpannya? Silakan Mas Dito. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, yang saya katakan tadi ya, ketika perusahaan mendapatkan untung, itu nanti untungnya dibagi teman-temannya. Contohnya katakan saham Unilever, tahun ini untungnya katakan 100 miliar. 100 miliarnya mau diapain? Nah, ini nanti dirapatkan dulu. Namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi orang-orang yang punya saham, walaupun hanya satu lot, itu bisa datang ke RUPS ini teman-temannya. Nah, untuk menentukan berapa banyak dari 100 miliar ini yang dibagikan ke pemegang saham, berapa banyak dari 100 miliar ini yang akan diputarkan lagi untuk usaha gitu teman-temannya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman dengar RUPS, ada pengumumannya biasanya teman-teman di koran atau di mana-mana, oh, Unilever RUPS gitu. Agenda yang mau dibahas, berapa memutuskan dividen gitu. Nanti itu dikasih tahu. Baru nanti setelah rapat itu ada hasilnya nanti. Oh, RUPS Unilever akan membagikan ternyata 70 miliar atau 70% dari keuntungannya untuk pemegang saham sebagai dividen. Nah, pemegang saham yang beredar itu contohnya ada misalnya 1 juta. Oleh karena itu setiap lembarnya dapat Rp700. Misalnya begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 1000 lembar, Rp700 kali 1000, dapatnya Rp700.000. Kalau orang yang punya 1 lembar doang, ya dapatnya cuma 700 kali 1, Rp700 doang. Gitu ya. Jadi, itu cara pembagian dividennya. Melalui RUPS ditentukan berapa jumlah yang dibagi, terus nanti dibagikan jumlah saham yang beredar. Nah, kapan dibagikannya, itu nanti ada ininya, mungkin ada namanya kumdit ya teman-teman. Nanti kita bahas lah. Intinya kumdit itu barang siapa yang punya Unilever di hari itu berhak menerima dividennya. Nah, jadi kalau misalnya Unilever RUPS, terus mengatakan kumditnya tanggal 18 Januari ini. Jadi kalau bapak-bapak tanggal 18 Januari nanti atau hari Senin nanti punya saham Unilever, ketika market close, bapak punya saham Unilever, bapak itu berhak nerima dividennya si Unilever. Nah, kumdit ini beda-beda bagi tiap perusahaan. Nah, itu ditentukan dari RUPS-nya, kapan kumditnya ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut lah tentang kumdit. Insya Allah salah satu fitur sekuritas juga biasanya ada informasi terkait dengan aksi korporasi ya, aksi perusahaan. Jadi biasanya kita mendapat email dari sekuritas kalau hari ini kumdetnya perusahaan apa, atau misalnya hari ini kumdetnya RUPS-nya perusahaan apa gitu. Atau hari ini ada right issue nanti
kemudian ada buyback saham, dan lain-lain lah. Itu biasanya salah satu fitur dari sekuritas juga biasanya itu ya, untuk pemberitahuan kapan RUPS, kapan kumdet, berapa nilai RUPS-nya, kapan dibagikannya, dan seterusnya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Pak, kalau position trader itu apakah sama dengan trend trader? Nah, kalau position trader itu mirip sebenarnya Mas ya dengan position trader. Intinya megangnya jangka panjang, bisa sampai bulanan, tahunan ya. Jadi di keep-nya selagi trennya naik itu mesti di keep gitu ya teman-teman. Terus saya mau ngelanjutin yang tadi juga yang kemana dividennya disimpan. Nah, dividennya itu nanti disimpan ke dalam RDN kita ya teman-teman. Ditransfer dalam bentuk cash. Jadi nanti bisa aja suatu saat cash di RDN kita tuh nambah misalnya gitu ya. Nambah 10.000, nambah 20.000. Nah, itu bisa jadi dividen yang masuk dari perusahaan, dari saham yang sedang kita pegang. Dan itu juga akan muncul di laporan bulanan biasanya ya. Jadi kalau kita transaksi saham menggunakan sekuritas itu, kita ada transaksi harian, laporan transaksi harian, kemudian juga ada client statement dalam 1 bulan. Dan nanti dalam 1 bulan itu kelihatan berapa saham yang dijual, berapa saham yang dibeli, termasuk kalau ada pembagian dividen. Iya. Dan juga ini kali Mas ya, ada email terpisah biasanya. Ya, kalau betul. Di Sinarmas atau Indo Premier, nanti ketika kita dapat langsung di email nih, Anda telah menerima dividen dari SMSM misalnya sebesar 300.000 gitu ya. Ya, betul. Akan tetapi ada beberapa sekuritas yang dia tidak di emailnya tidak disebutkan nilainya, Bang. Jadi kalau saya di Mandiri Sekuritas itu cuma dapat notifikasi kalau dividen sudah dikreditkan di RDN Anda gitu. Tapi jumlahnya itu nggak disebutkan seperti di Sinarmas ya atau di IPOT. Indo Premier. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau seperti case UNVR, trennya turun, tapi kita masih percaya sama performance ke depannya gimana? Kalau kita newbie, lagi turun, serok terus. Turun, serok, Mas. Tapi kalau Mas nanti semakin pengalaman, Mas jadi tahu kapan waktu serok paling tepat, gitu ya. Jadi nggak setiap kita gajian terus langsung dibelikan, gitu ya. Karena kita masih merasa misalnya, ini saham masih bisa bakal turun ke 6.000 nih. Mending gaji kita ini kita akumulasi dalam bentuk cash ya. Nah, nanti ketika dia reverse ada memang perubahan arah itu di sekitar harga 6.000. Nah, di situ baru kita beli secara lamsam tuh banyak kan gitu ya. Nah, kalau masih percaya sama trennya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu ya bisa mungkin dijual rugi karena takut nanti misalnya ruginya makin lama makin besar ya. Itu tergantung teman-teman lah. Gimana? Sama performance perusahaan ya. Kalau teman-teman masih percaya sama performance perusahaan, nanti ini sebenarnya salah satu agenda materi ini juga membahas fundamental perusahaan, akan tetapi nampaknya secara waktu tidak akan keburu, jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, ada baiknya, dulu saya diskusi dengan Bang Dito ini, sebaiknya kita punya watchlist ya, punya daftar perusahaan yang fundamentalnya bagus. Jadi kalau teman-teman ngelihat harganya turun terus, misalnya kayak Unilever, ini kan secara fundamental bagus. Jadi teman-teman punya sikap gitu. Kalau misalnya perusahaan performance-nya nggak terlalu bagus ya, jangan terlalu semangat juga di average down gitu. Jangan-jangan nanti malah nggak pernah balik lagi. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, jual beli dalam kalau deposit itu apa harus selalu terus mengendap dengan jumlah tertentu di RDN? Apa bisa dipakai sampai habis? Sampai saldo 0. Ini saya jawab langsung aja ya, itu boleh. Sampai saldo 0 boleh. Bahkan kalau untuk yang pakai margin, itu sampai saldo minus juga boleh. Jadi statusnya minjem dari dananya sekuritas. Nah, kalau yang pakai SOTS itu maksimum sampai 0. Jual beli dalam 1 hari seperti scalper itu berarti masuk prinsip syariah ya, katanya. Gimana Bang? Masuk prinsip syariah kalau ya jadi tadi kan yang pertama dan kedua, yang pertama tadi kan menentukan syariah atau enggaknya bisnis modelnya, yang kedua kinerja keuangan perusahaannya, yang ketiga cara mentransaksikannya teman-teman. Contohnya kita pakai margin enggak gitu ya teman-teman, kita menjual barang yang bukan milik kita enggak, contohnya seperti kasus short selling, kita minjem saham sekuritas kita jual dulu karena harganya masih tinggi, nanti waktu drop kita beli di harga bawah, itu namanya short selling teman-teman ya. Nah kalau scalper gimana? Itu termasuk syariah enggak? Kalau saya sendiri melihat ininya MUI ya, saya nggak bisa berfatwa. Tidak ada larangan jual beli scalper setahu saya
Nggak ada fatwa kalau jual hari ini, beli hari ini, jual besok itu haram, nggak ada setahu saya teman-teman ya. Jadi diperbolehkan setahu saya gitu. Nah, setelah dimiliki sahamnya Bang statusnya. setelah Jadi demikian, ketika sahamnya sudah tercatat di portofolio teman-teman, sudah muncul, nah itu baru boleh. Kalau misalnya belum muncul ya tidak bisa kalau di SOTS ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pakai SOTS, beli pagi, jual sore itu tetap diperbolehkan. Itu kalau yang pakai SOTS ya. Statusnya yang penting sahamnya sudah masuk ke portofolio teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum punya gitu langsung dijual atau short selling itu nggak bisa. Tapi kalau bisa saya tambahin kali Mas ya. Bagi teman-teman yang mungkin agak strict ya terhadap prinsip kayak prinsip syariah, bahkan mungkin lebih strict dari yang diterapkan Dewan Syariah MUI. Mungkin kan kalau kita scalper itu timingnya itu cepat banget. Jadi unsur tebak-tebakan harga akan kemananya itu tuh mendominasi teman-teman ya. Jadi lebih spekulan lah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau aman, mungkin tidak gitu ya. Tapi secara MUI sendiri sih tidak ada larangan ya. Karena saya sih bukan orang yang kapasitasnya membuat fatwa, cuma ngikut doang. Selagi di SOTS diperbolehkan, ya saya rasa masih boleh. Nah, harusnya kan kalau memang tidak boleh, MUI harusnya membuat sistem online trading system. Kalau baru beli, kalau belum ditahan 3 hari, katakan ya, itu nanti nggak akan bisa dijual. Jadi harus ada lockdown period dulu untuk menghilangkan contohnya spekulan-spekulan itu gitu. Nah, tapi ini kan enggak gitu ya. Jadi makanya menurut saya sih tetap boleh ya. Kalau dari MUI-nya sendiri. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Saya barusan ketik di chat link untuk berbagai fatwa dari DSN MUI. Itu banyak ya, mulai dari fatwa tentang saham syariah, tentang sekuritas nih tahun 2011, sukuk, ori, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di sana, dan mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lebih jauh. Kita pernah mengadakan satu pertemuan dengan salah satu anggota DSN MUI, membahas tentang saham syariah. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ada kesempatan ngadain webinar yang sama lah ya, dengan salah satu anggota DSN MUI untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, jika jadi investor, seberapa besar sih resiko kerugian yang mungkin akan terjadi apakah bisa sampai uang kita ludas total atau kita biarkan saja untuk bisa mendapatkan untung kembali? Nah, kalau kerugian itu bisa banyak banget ya teman-teman, karena investor ini kan cenderung beli kemudian ditahan sampai di akhir gitu ya. Nah, waktu harganya turun, dikiranya masih diskon, dia beli lagi. Harganya turun lagi, beli lagi. Taunya banyak saham-saham, contohnya ya kayak saham-saham gorengan itu teman-teman, itu bisa hancur banget gitu ya. Contohnya kalau yang terkenal itu ini. Mungkin teman-teman kenal kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu asuransi BUMN kita ya, itu investasinya di saham yang seperti ini. Jadi biar teman-teman punya gambaran aja. Nah, jadi harganya itu mana? Kelihatan nggak ya? Harganya yang dari tadinya rendah banget sekitar Rp12, kemudian naik ke harga 180, jadi hampir 15 kali lipat. Habis itu dipadamkan lagi di 50. Jadi bayangkan uang rakyat dinaikin ke atas, habis itu nyangkut di atas, di bawah nggak bisa dijual lagi, makanya bisa rugi teman-teman. Jadi kalau ditanya resikonya berapa, uang teman-teman itu bisa hilang 100% kalau milihnya ngasal-ngasal atau cenderung spekulatif ya, saham nggak jelas, laporan keuangannya minus, tapi harganya naik, kita ikut-ikutan deh gitu ya. Kali aja untung. Nah, masalahnya kalau teman-teman beli di bawah, terus sahamnya naik, syukur. Yang jadi masalah teman-teman tuh belinya di atas, terus sahamnya turun. Nah, itu yang kacau. Ya, kayak saham-saham yang terjadi sekarang kan Kimia Farma, IRRA itu lagi pada turun-turun kan. Nah, berdoa aja nggak sampai ke saham 50 lah. Baik, terima kasih Bang Dito. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada buku yang direkomendasikan untuk trader pemula biar di sesi level 2 bisa lebih baik penerimaan materinya, Bang? Kalau menurut saya buku yang cukup merangkum itu yang dari Edianto Ong, yang bahasa Indonesia ya. Jadi apa? Trading for Mega Profit kalau nggak salah saya judulnya. Nah, itu semua teori udah ada di situ lah, tinggal dibaca-baca. Nah, yang paling
paling penting dari trading itu sebenarnya bukan cuma ngerti teori, tapi harus pengalaman. Jadi menurut saya teman-teman tuh ya mulai dari sekarang sambil baca, sambil aktif trading. Kalau memang niatnya mau jadi trader ya, mau masuk hari ini pagi, jual besok, jual 3 hari lagi gitu ya. Banyakin pengalaman dulu biar dapat ini ya, biar dapat apa ya, feel-nya dapat gitu loh teman-teman. Jadi untuk mahir trading nggak sekedar baca buku menurut saya. Terima kasih Bang. Izin bertanya, saya membaca berita salah satu emiten seakan-akan di-endorse sama artis. Apa keuntungan dan kerugian bagi investor? Apa keuntungan? Kalau banyak sih teman-teman ya. Maksud teman-teman itu mungkin saham MCAS ya. Kita langsung lihat aja. Saya punya teman yang ini saya inisialnya nggak saya sebut Bang. Saya sebut aja deh. Nah, bagi teman-teman yang belinya di bawah atau di sini, di pom-pom itu sesuatu yang menguntungkan gitu ya. Karena jadinya sahamnya naiknya cepat gitu teman-teman ya. Saya sering banget tuh misalnya saya udah akumulasi saham Elsa, terus dipom-pom oleh misalnya yang terkenal tuh Michael Yoh ya, salah satu yang paling terkenal itu saya untung gitu karena saya udah punya barangnya. Bayangkan misalnya setelah dipom-pom, saya baru ngeh ini saham naik, saya beli, taunya turun gitu teman. Nah itu rugi ya teman-teman. Itu yang bahaya. Nah kalau kita udah beli MCAS ini di bawah, terus dipom-pom sama artis mah itu menurut saya alhamdulillah. Asalkan jangan beli setelah artisnya pom-pom terus sahamnya turun. Nah itu bisa jadi teman-teman nyangkut ya. Nah kalau yang saya dengar sih katanya nggak di-endorse ya teman-teman ya. Tapi ya kita juga nggak tahu kan, bisa aja misalnya dibayar gitu ya. Tapi kan kalau menurut pengakuannya sendiri sih nggak ada di endorse ya. Jadi benar-benar tergantung posisi investor ya Bang. Kalau posisi investornya udah punya barang di dalam dari bawah, dapat pom-pom itu istilahnya rame endorsement gitu, ya beruntung. Gitu. Tapi kalau posisinya belum beli, tapi kalau posisinya belum beli, ada sebaiknya dipikirkan gitu. Jangan-jangan ketika mereka pom-pom itu kita adalah pembeli dari orang yang mau jual gitu. Karena bisa jadi ketika satu saham di pom-pom itu ada bandar besar yang sedang mau mendistribusikan uang triliunan rupiah. Jadi supaya bisa mendistribusikan uang besar ini kan harus ada yang mau beli nih. Nah sengajalah misalnya dipom-pom oleh banyak kelompok gitu ya. Jadi seolah-olah saham ini katanya oh ini bagus, ke depan baterai akan ini, ke depan semuanya misalnya transaksi cashless, ini saham bakal naik gitu ya. Padahal ternyata bandar udah ngutip dari lama di bawah mau menggelontorkan uang triliunan gitu. Jadi kita korban itu kalau kita belum punya barangnya. Ya. Baik, terima kasih Bang. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Mohon tipsnya, kita punya saham tapi trennya turun terus. Ini dari Bang Jojo. Kemungkinan Unilever nih kayaknya. Mohon tipsnya, kita punya saham tapi trennya turun terus. Tadi udah sempat dibahas ya, gimana Bang? Iya, kalau misalnya trader, ya kan kita harus, sebelum waktu beli saham itu kan kita harus udah tahu jati diri ya Pak ya. Kalau kita trader, udah nggak sesuai dengan analisa kita harapin ke atas ternyata ke bawah, itu cepat-cepat aja langsung jual. Apalagi kalau misalnya udah melebihi batas cut loss. Misalnya batas cut loss kita 10%. Jadi kalau misalnya kita nanam modal 10 juta, terus jadi 9 juta, itu jual rugi aja Pak. Daripada nanti jadinya cuma tinggal 5 juta uang kita. Itu kalau trader ya teman-teman. Nah kalau bapak-bapak investor, kita punya saham, trennya turun terus, tapi bapak-bapak mesti percaya performanya bagus. Misalnya tren turunnya karena cuma COVID Pak. COVID ini kan paling sementara 1-2 tahun. Penurunan ini dimanfaatkan untuk mengakumulasi di harga rendah Pak gitu. Itu kalau misalnya kita percaya performance-nya. Kalau kita sendiri sampai udah ragu nih kan ya, kok turun terus ini. Nah, di situ mungkin ada baiknya dijual setengahnya dulu misalnya Pak. Dicarilah caranya gitu. Dijual setengah, setengahnya disisakan ya. Tapi harusnya kalau kita masuk ke satu saham itu kita harus sudah jelas plan-nya ke depan gimana Pak. Harus mau jadi trader atau mau jadi investor ya. Jadi jangan setelah nyangkut baru, oh ini mau gimana nih gitu. Nah, itu bahaya itu Pak. Baik, ada satu pertanyaan lagi mau tanya Bang Dito.
itu bandar movement di bagian atas tersedia di TradingView kah? Itu kayaknya aplikasi di Stockbit enggak, aja ya, Mas. Bang? Ya. Ini Stockbit iya. Jadi adanya cuma Stockbit karena di TradingView biasanya format datanya itu format data internasional kan. Kalau internasional itu kan dia cuma ada open, low, terus close, high, sama volume doang gitu. Jadi kalau di Indonesia kan padahal data market kita banyak tuh, ada broker summary, ada asing ya. Jadi di Stockbit ini dia dimodify-nya lagi. Walaupun sebenarnya ini charting dari TradingView, tapi diubahnya lagi untuk bisa menghitung bandar movement, foreign flow, begitu-gitu. Jadi di TradingView ini nggak bisa. Hanya di Stockbit. Ya, itu tadi mungkin kembali ke fitur-fitur sekuritas ya. Jadi ada beberapa fitur yang kita dapatkan di satu sekuritas, tapi kita tidak dapatkan di sekuritas yang lain gitu. Ini misalnya kayak Stockbit ini secara charting bagus, informasi perusahaan juga banyak, akan tetapi untuk aplikasi seperti stop loss gitu, auto buy, auto sell itu malah nggak ada ya di Stockbit ya Bang. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kenapa Bang? Halo Bang Dito. Bisa dengar saya Bang? Iya, halo Mas. Lanjut. Ya. Ya itu tadi kembali ke fitur aplikasi sekuritas ya. Jadi ada sekuritas yang punya aplikasi tertentu dan tidak dimiliki oleh aplikasi yang lain gitu. Fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh fitur di sekuritas yang lain. Ya kayak tadi Stockbit ini dia punya bandar movement, tapi di aplikasi yang lain mungkin tidak ada. Termasuk di TradingView sendiri, platform untuk analisis itu tidak ada juga. Oke, saya kira semua pertanyaan sudah terjawab ya. Insya Allah ini udah nggak terasa nih hampir 2 jam ya pertemuan kita. Kita masih menyisakan analisis fundamental perusahaan. Nah, insya Allah pekan depan nih kita adakan lagi pertemuan ya, kita bahas. Bisa kira-kira diberikan gambaran Bang, pekan depan apa yang akan kita bahas? Ya, jadi pekan depan itu kita akan, bentar, saya sharing sebentar screen-nya. Ya. Kita akan bahas cara membuat watchlist ya teman-teman. Jadi pertama kita itu ngerti dulu apa itu aset, ekuitas, terus kemudian kita ngerti apa itu ROI, DER ya, net profit margin, kemudian nanti kita bisa nyaring ya, pakai screener dari Stockbit, saham-saham apa, jadi tahu kita ya saham apa yang sesuai dengan kriteria ROI dan DER yang kita mau ya. Baru nanti saya juga akan tunjukkan cara misalnya download laporan keuangan, atau misalnya cara download PUBEX ya, Public Expo. Jadi ini kayak presentasi yang diberikan perusahaan ya, untuk investor. Jadi terus cara bagi keuangannya gimana ya, harus berapa saham yang dibeli ya. Nah, mungkin itu kali Mas. Oke. Untuk minggu depan. Baik, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di pertemuan perdana kita hari ini. Ya, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Termasuk kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan disiapkan. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di webinar Ilmuwan Saham. Mudah-mudahan kita semua bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, sehingga kalau cuan itu adalah cuan yang dihasilkan dari ilmu ya, bukan hanya karena pom-pom insya Allah. Baik, terima kasih Bang Dito, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.